Hukuman akan segera membuatmu bercerai dengan Presiden Hu yang akan segera menikah denganmu. 8 kali sehari seperti itu. Jadi saat ini energimu sangat berlimpah. Sekali lagi, ayo, bajingan, sudah 4 kali. Kamu masih belum selesai. Di atas tempat tidur mewah yang besar, Su Qingsui dengan malu dan marah menatapmu. Saat ini dia sangat bingung. Mengapa pria yang biasanya sopan santun, malam ini seperti serigala kelaparan. Dia jelas ingat tujuan awalnya. Hanya ingin bercerai denganmu saja, agar segalanya berjalan lebih lancar. Dia bersedia memberikan kompensasi tambahan 1 miliar. Dan kamu juga setuju. Tapi mengapa setelah kamu terbentur kepala, segalanya menjadi berbeda? Dirimu tidak hanya dibuat bingung olehmu untuk naik ke tempat tidur, masih direnggut oleh bajingan ini. Ciuman pertama tergores. Aku juga tidak mau. Su Qingsui, tapi aku suka kamu selama 7 tahun. Begitu terpikir kita besok akan bercerai. Mulai sekarang, kamu akan masuk ke pelukan Ji Qingfeng. Hatiku sakit sampai tidak bisa bernapas. Kamu berkata dengan sedih. Ji Qingfeng adalah cinta pertama Su Qingsui saat kuliah yang tidak dapat dimiliki. Setelah lulus kuliah dia pergi ke luar negeri bersama pacarnya. Beberapa waktu lalu tiba-tiba menghubungi Su Qingsui. Katanya lelah. Burung yang lelah harus pulang ke sarangnya. Jadi Su Qingsui yang pengejar cinta segera ingin bercerai. Setelah mendengar kata-katamu, Su Qingsui langsung terdiam. Dia tahu kamu telah menyukainya selama 7 tahun. Yang paling penting adalah selama 3 tahun pernikahan. Kamu merawat dia dengan sangat baik di segala aspek. Dia tahu kamu adalah pasangan yang baik untuk menikah. Kalau bukan karena Ji Qingfeng ingin kembali, dia juga sebenarnya tidak ingin bercerai. Terakhir kalinya, Su Qingsui akhirnya menyerah. Kamu tidak berkata apa-apa, juga tidak sempat berkata apa-apa. Di saat Su Qingsui baru saja selesai bicara, kamu langsung memeluk tubuhnya yang harum dan lembut ke dalam pelukanmu. Pelankan, Su Qingsui berkata dengan manja. Suaranya sangat merdu. 3 menit kemudian, Su Qingsui tertidur lelap karena lelah. Kamu tidak merasa ngantuk. Berjalan ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Di antara tiupan asap, kamu masih tidak mengerti bagaimana bisa terpindah waktu. Ya, sebenarnya kamu memang datang dari dunia lain. Kamu dulunya adalah seseorang yang berkecimpung di dunia gelap di bumi biru. Hanya karena terlalu sukses dalam dunia itu, akhirnya malah kena masalah. Ketika membuka mata lagi, kamu tiba-tiba berada di dunia yang aneh ini. Jiwamu bahkan melekat pada orang yang memiliki nama yang sama ini. Sebenarnya saat baru saja berpindah dunia, setelah memahami situasinya, hatimu masih merasa sedikit senang. Karena senior Su Qing memang sangat mempesona. Bentuk tubuhnya juga sangat menggoda, membuat orang iri. Terutama kedua kaki putih halus yang indah itu. Sangat mematikan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Su Qingsui langsung mengajukan cerai padamu. Apalagi setelah mengetahui alasannya. Kamu langsung kesal. Lalu terjadilah semua kejadian yang tadi itu. Bagaimanapun kamu bukan tipe pemilik yang suka dirugikan. Semalaman tanpa kata. Keesokan harinya Su Qingsui baru membuka mata. Langsung melihat wajahmu yang familiar itu. Maka kamu tersenyum padanya. Su Qingsui dengan malu dan marah menatapmu tajam. Sekarang dia bahkan tidak mau berbicara denganmu. Bahkan dia tidak mau melihatmu. Setiap kali melihat bajingan ini, teringat malam kemarin kamu tidur dengannya 5 kali. Kamu tersenyum. Su Qingsui, kenapa kamu bahkan marah pun begitu menggoda? Bagaimana ini? Tiba-tiba agak enggan bercerai denganmu. Su Qingsui langsung marah. Dia memberikan bajingan ini 20 juta demi bercerai saja tidak bilang apa-apa. Lebih lagi membiarkanmu tidur dengannya 5 kali. Tapi sekarang dia malah bilang tidak mau bercerai. Ini mainan internasional apa coba? Bajingan aku bilang sama kamu. Hari ini harus bercerai. Ji Qingfeng hari ini akan kembali. Su Qingsui tidak ingin sebelum dia kembali. Belum menyelesaikan urusannya dengan baik. Bagaimanapun dia sudah berjanji kepadanya. Untuk menyambutnya dengan sikap yang baru. Sikap Su Qingsui. Kamu tidak merasa aneh? Hanya gadis bangsawan kaya yang hidup tanpa kekhawatiran seperti mereka. Yang akan mengejar. Bagi kamu itu hanyalah cinta yang tidak berarti. Kamu tersenyum sedikit. Kalau sampai bercerai. Kamu tahu aku yang kamu suka duluan. Begitu bercerai. Aku tidak akan mau kamu lagi. Bahkan kalau kamu berlutut memohon padaku juga tidak akan berhasil. Su Qingsui tertawa dingin. Aku menyukaimu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Ji Qingfeng. Tapi masih mau aku berlutut minta padamu. Kamu pantas tidak? Bagus. Kamu berhasil membuat marah. Lalu langsung memeluk Su Qingsui lagi ke dalam pelukan. Su Qingsui panik. Bajingan, kamu mau ngapain? Bajingan, lepaskan aku bajingan. Pelan-pelan. Menjelang tengah hari, kedua orang itu keluar dari kantor kependudukan. Gaya berjalan Su Qingsui sangat aneh. Jujur saja, kalau bukan karena malam nanti Qingfeng harus kembali, Su Qingsui hari ini sebenarnya tidak ingin bercerai. Tidak ada cara lain. Pagi ini juga telah disetubuhi bajingan ini 2 kali. Tubuhnya merasa seperti ditusuk. Kini melihat surat cerai di tangannya,
Perasaan Su Kingsway sangat rumit. Dia mengira dirinya akan sangat senang. Bagaimanapun juga, perceraian adalah yang kamu inginkan. Tapi dia sekarang tampaknya tidak seheboh yang dibayangkan. Tapi melihat wajahmu yang penuh kepuasan, Su Kingsway langsung merasa kesal. Chen Ze, sekarang kita sudah bercerai. Sebelum jam 3 sore, pindahkan semua barangmu keluar. Kamu mengangguk. Untukmu, Su Kingsway seperti pasir yang tak bisa digenggam. Lebih baik cepat-cepat tinggalkan. Bagaimanapun kamu tidak punya perasaan padanya. Dan jangan pernah ganggu aku lagi nanti. Juga jangan bilang pada siapapun bahwa kita pernah menikah. Hanya sedikit orang yang tahu soal pernikahan kita. Bahkan orang tua Su Kingsway pun tidak tahu soal ini. Kamu mengangguk lagi. Ekspresi tanpa perubahan. Melihat kamu begitu patuh, Su Kingsway semakin kesal. Dia kira kamu akan berkata beberapa kalimat untuk membuatnya tinggal. Tapi kamu tidak punya apa-apa yang ingin kamu katakan kepadaku. Kamu mengangguk lagi. Su Kingsway merasa sedikit bangga dalam hatinya. Dia mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, katakan cepatlah. Bisa minta lagi satu kali? Kamu bertanya dengan sangat serius. Kamu memang sangat menginginkannya sekarang. Tubuhnya benar-benar sangat sempurna. Pergi sana, Su Kingsway memarahi dengan marah. Kamu tersenyum. Dengan berani mencubit Su Kingsway. Wajah putih halus itu. Jaga diri ya. Kalau kesepian, telepon aku. Tapi jelek, berbicara di awal. Aku tidak suka wanita yang sudah disentuh orang lain. Bahkan berpegangan tangan pun tidak boleh. Setelah meninggalkan sepatah kata itu, kamu pergi begitu saja. Su Kingsway tetap berdiri di tempat. Lama sekali tidak bisa kembali sadar. Dia merasa kamu benar-benar agak berbeda dari sebelumnya. Ambil contoh kamu tadi mencubit pipimu sendiri. Dulu kamu pasti tidak berani melakukan itu. Tapi sekarang kamu tidak hanya melakukannya. Bahkan dengan begitu tanpa rasa takut. Su Kingsway bahkan merasa kamu sedang menggoda dirinya. Dia kira dirinya akan marah. Tapi dia tidak marah. Sebaliknya, entah kenapa merasa kamu punya pesona yang berbeda. Mobil keluar dari kantor catatan sipil. Tak jauh dari situ sebuah mobil sport mencolok menghalangi jalanmu. Sangat sombong tanpa sopan. Kemudian kamu melihat seorang wanita muda berpostur menarik. Melompat turun dari mobil. Lalu berjalan di sampingmu. Aku pikir dia sangat menarik. Sangat mirip dengan seorang bintang wanita di bumi yang menyebut dirinya kakek. Ingatan pemilik asli memberitahumu. Wanita cantik di depanmu bernama Sen Suelian. Dia adalah putri mahkota keluarga Sen di Haicheng. Dia adalah musuh bebuyutan Su Kingsway. Sejauh apa kebenciannya? Apa yang dilakukan keluarga Su? Keluarga Sen juga melakukan hal yang sama. Su Kingsway sekarang mengelola sebuah perusahaan hiburan. Sen Sueli juga mengelola sebuah perusahaan hiburan. Kamu membuka jendela mobil. Tersenyum manis memandang ke arah lawan bicara. Kamu sudah bercerai dengan Su Kingsway. Sen Sueli tersenyum manis dan bertanya. Kami yang mengajukan perceraian, tentu saja itu aku yang mengajukan. Kamu tega? Adik Sen Sueli bertanya sambil tersenyum. Kamu menghela napas. Awalnya memang tidak tega. Tapi saat memikirkan kamu lebih cantik dari dia, aku jadi rela. Puff, Sen Sueli tertawa cekikikan. Chen Ze, aku selalu mengira kamu cuma rubah mimpi. Tapi tidak kusangka kamu juga punya sisi humoris seperti ini. Kamu mengangguk setuju. Kamu tahulah, orang sepertiku selain tampan, hanya punya sisi humoris dan santai. Sen Sueli kembali tertawa terbahak-bahak. Tertawa sampai kedua tangannya memegang jendela mobil agar bisa berdiri dengan stabil. Kamu tersenyum, lalu berkata, sinar matahari di luar sangat menyengat. Mending naik mobil aja dan kita bicara. Sen Sueli tersenyum dan melirik kamu. Kemudian berbalik naik ke kursi depan. Katakanlah, ada apa sama aku? Kamu langsung bertanya tanpa basa-basi. Namun kata-kata itu ditujukan kepada Sen Sueli. Tapi matanya tidak melihat Sen Sueli, melainkan tanpa segan menatap dua kaki indah yang dibungkus stoking hitam itu. Sen Sueli menangkap tatapan matamu yang berani dan lancang. Adiknya tertawa sambil bertanya, kakiku cantik, kan? Cantik seperti kaki palsu. Aku tidak percaya di dunia ini ada kaki seindah itu. Bolehkah aku menyentuh untuk memastikannya? Kamu benar-benar berkata dengan tegas. Sen Sueli tersenyum hingga wajahnya berseri-seri. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kemudian adiknya tertawa berkata, baiklah, kalau begitu kamu boleh menyentuh. Dia ingin melihat apakah orang ini benar-benar berani seperti itu. Mendengar itu kamu langsung berusaha meraih. Tidak tahu apakah orang ini benar-benar berani. Sen Sueli segera menolak tanganmu. Tertawa dan mengomeli preman. Aku tanya kamu, apa kamu benar-benar rela bercerai dengan Su Kingsway? Kalau nggak rela juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga nggak suka sama aku. Kamu berpura-pura sedih berkata. Sen Sueli berhenti tersenyum. Dia menatap tajam wajahmu yang tampan sampai agak berlebihan. Tiba-tiba dalam hati tumbuh rasa iba yang tak terduga. Karena ekspresi kecewamu bikin kamu terlihat seperti orang yang patah hati. Kamu juga nggak perlu sedih. Menurutku, yang paling rugi karena perceraian ini seharusnya Su Kingsway.
Bagaimanapun dia kehilangan seseorang yang sangat mencintainya. Sedangkan kamu hanya kehilangan seseorang yang tidak mencintaimu. Kamu benar, tapi aku sangat sedih. Bisa kasih pelukan penuh cinta nggak? Kamu mau mati ya? Ternyata ingin mengambil untung dariku. Sensueli tersenyum dan memberimu pukulan kecil. Kamu juga tersenyum. Katakan saja, apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan padaku? Apakah kamu ingin balas dendam? Su Kingsway, bagaimana membalas dendam? Bersamaku, kamu senang sekali. Apakah ini hadiah untuk orang yang melakukan perjalanan waktu? Baru saja pergi. Su Kingsway kembali datang lagi. Sensueli, kenapa kamu suka padaku? Sensueli tertawa terbahak-bahak. Kamu berani membayangkannya. Aku sedih. Jangan sedih. Mungkin aku akan suka padamu nanti. Bolehkah saya tanya ini bunyinya nada 3 atau nada 4? Sensueli langsung mengerti. Dia tertawa sambil mengomel. Chen Ze, kamu benar-benar nakal. Aduh, tak sengaja membuatmu melihat sisi asli saya. Sensueli pun tertawa lagi. Harus ngomong apa adanya. Chen Ze ini cukup menarik. Sebelumnya dia jarang berinteraksi denganmu. Selalu mengira kamu orang yang kaku. Tapi tak menyangka ternyata begitu menyenangkan. Kamu tersenyum lalu berkata saja, apa maksudnya bersama denganmu? Dia juga tidak menyukaiku. Tidak sampai membalas dendam. Dia memang tidak menyukaimu. Tapi rasa memiliki dia sangat kuat. Lagi pula, kalau kamu bersama orang lain, mungkin tidak bisa memancingnya. Tapi bersama aku pasti bisa. Bagaimanapun kita adalah musuh bebuyutan. Pikirkan saja kalian baru bercerai. Kamu sudah bersama aku. Kalau dia tahu, pasti kesal sampai muntah darah. Masuk akal. Tapi apa untungnya buatmu melakukan ini? Ada. Melihat dia muntah darah. Aku jadi senang. Gimana? Mau atau tidak? Sensueli berkata dengan wajah bangga. Kalau tidak mau, bagaimana mungkin tega membuatnya kesal sampai mati? Bukan maksudku. Harus tambah uang? Haha. Sensueli tertawa lepas. Setelah urusan selesai, aku beri kamu 10 juta untuk transaksi ini. Kamu berjalan dengan penuh kegembiraan. Kita sekarang pergi ke hadapannya untuk pamer kasih sayang. Gak perlu buru-buru sekarang. Ikut aku dulu pindah rumah. Keduanya kembali ke Villa Su Kingsway. Tapi Sensueli tidak masuk ke dalam. Menurut kata-katanya, dia tidak mau menginjakan kaki di wilayah Su Kingsway. Menikah dengan Su Kingsway selama 3 tahun. Barang-barangmu sangat sedikit. Selain beberapa pakaian, hanya tersisa beberapa perlengkapan mandi. Barang-barang segera beres dikemas. Kamu tanpa keraguan membawa barang-barang keluar dari villa. Cuma segini aja barangnya. Sensueli bertanya. Iya, kamu mengangguk tanpa daya. Su Kingsway benar-benar pelit kepadamu. Padahal kalian sudah bercerai. Juga tidak bilang beri aku 1 miliar atau 800 juta. Kamu setuju? Sensueli tertawa manja berkata. Kamu malah berani bilang. Apa jangan-jangan wajahku ini tidak seharga itu? Sensueli terkekeh manja. Itu tidak hanya 1 miliar atau 800 juta. Aku suka kamu yang jujur seperti ini. Kamu tersenyum manis berkata. Sensueli tersenyum menanyakan kamu. Kamu berencana kemana? Kembali ke keluarga Chen? Kembali? Ya, tapi bukan sekarang, kemarin setelah menyeberang. Saat kamu membaca ingatan pemilik asli. Baru tahu dia benar-benar hidup menyedihkan. Dia sebenarnya adalah putra kandung keluarga Chen. Saat berumur 4 tahun dibawa pelayan jalan-jalan. Diselamatkan oleh penculik. Hidup susah di desa selama 16 tahun baru ditemukan kembali. 2 tahun pertama setelah ditemukan kembali. Pemilik asli juga bisa dibilang melewati beberapa hari yang bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Anak angkat mereka, Tuan Muda Jia, mulai bertingkah aneh. Entah memfitnah pemilik asli memukulnya, atau menyalahkan pemilik asli karena mengganggunya. Pemilik asli demi tetap tinggal di rumah itu, terus-menerus bersikap rendah hati dan meminta maaf. Namun yang didapat justru semakin menjadi-jadi dari Tuan Muda Jia. Saat Tuan Muda Jia sekali lagi jatuh dari tangga sendiri, menjatuhkan tuduhan pada pemilik asli, mendorongnya setelah itu. Pemilik asli diusir oleh orang tua kandungnya yang buta hati. Dalam kemarahan, diusir dari keluarga Chen. Kemarin ketika membaca ingatan ini, kamu benar-benar merasa sangat marah. Tidak pernah melihat orang selemah ini. Tapi karena sekarang kamu sudah menggantikan pemilik asli, maka semua yang dialami pemilik asli, tentunya kamu harus menuntut keadilan untuknya. Kalau begitu, kamu tinggal di rumahku saja. Nanti kalau Su Kingsway melihat kita tinggal bersama, pasti dia akan marah sampai muntah darah. Sensueli berkata sambil tersenyum. Meskipun niatnya melakukan hal ini adalah untuk memancing Su Kingsway, tapi kamu tetap ingin menyenangkan dia. Sebenarnya ketika bercerai, Su Kingsway memberimu kompensasi sebanyak 20 juta. Walaupun masih ada 10 juta yang belum masuk rekening. Tapi hanya 10 juta yang sudah masuk saja sudah cukup membuatmu tidak kekurangan tempat tinggal. Tapi Sensueli memang wanita cantik. Wanita cantik yang mempesona seperti itu. Kalau tinggal bersama, bukankah itu seperti mendapat keuntungan terlebih dahulu? Memang benar, Sensueli kamu adalah perwujudan kecantikan dan kebaikan hati.
Sen Sueli tertawa karena ucapan itu. Ayo ikut aku. Selain tampan, tinggal hanya ada Tuan Chen Zhe yang humoris dan santai. Tentu saja, Nona Sen Sueli yang cantik dan seksi. Keduanya bercakap dan tertawa keluar dari villa Su Kingsway. Di bawah pimpinan Sen Sueli, masuk ke villa sebelah. Benar, villa tempat tinggal Sen Sueli tepat di sebelah villa Su Kingsway. Sebenarnya rumah ini awalnya dibeli oleh Su Kingsway, tapi sebagai musuh bebuyutan Su Kingsway. Karena dia juga tinggal di sini, maka Sen Sueli tentu tidak mau kalah. Lagi pula kawasan villa ini adalah daerah orang kaya paling elit di Haicheng. Jika tidak tinggal di sini, kamu pasti malu mengatakan diri sebagai konglomerat top di Haicheng. Mengajakmu masuk ke villa, Sen Sueli menempatkanmu di kamar lantai 1. Sen Sueli, kamu tinggal di lantai atas ya? Kalau begitu aku mau tinggal di sebelahmu. Sen Suelin tersenyum bertanya. Kenapa? Tentu saja untuk melindungimu. Kamu begitu cantik. Bagaimana jika ada orang jahat yang masuk? Kamu berpikir berlebihan. Keamanan di kawasan villa ini sangat ketat. Bahkan burung pun tidak bisa masuk. Sen Sueli tertawa dan berkata, baiklah. Meski tidak ada orang jahat, tapi kecoa pasti ada, kan? Hujan dan petir pasti ada juga, kan? Sen Sueli kembali tertawa karena kamu. Tatapan dia yang terus menyapu dirinya sendiri. Sudah lama mengkhianati hatinya. Tapi dia tetap serius berbicara omong kosong ini. Tapi apa yang harus dikatakan, harus dikatakan. Sen Sueli tidak membenci perasaan ini. Hal ini bahkan membuat Sen Sueli sedikit terkejut. Jangan lihat dia yang terlihat memesona. Tapi dia pasti bukan orang yang ringan dan sembarangan. Maaf ya, villa saya tidak ada kecoa. Dan saya juga tidak takut petir. Langsung saja, apakah kamu mengidam tubuhku? Karena aku menunjukkan begitu jelas. Sen Sueli tertawa renyah. Dia semakin merasa kamu cukup menarik, berani dan jenaka sekaligus. Dia tersenyum manja dan mengisyaratkan dengan jarinya kepadamu. Kamu melangkah maju beberapa langkah. Sen Sueli menempelkan mulutnya di telingamu, membuat napasnya harum seperti bunga anggrek. Kalau mau tidur denganku, taklukkanlah aku. Kalau kamu bisa menaklukkanku, aku akan tidur denganmu setiap hari. Aroma tubuhnya menggoda tercium sangat jelas. Kamu agak gelisah, lalu tersenyum manis dan bertanya, tidak bisa dengan membujuk. Sen Sueli tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan orang ini jadi begitu nakal? Tapi kalau bilang dia nakal, tatapannya padamu terasa sangat menghormatimu. Adik perempuan, tersenyum sambil berkata, ingin meyakinkanku ya? Bisa mulai dari sekarang. Aku akan mulai memberimu nilai. Saat kamu mendapatkan 100 poin, aku akan memberimu tidur. Kalau sekarang aku dapat berapa poin? 0 poin. Pukul 6 sore, Su Kingsway mengenakan gaun hitam yang pas badan. Muncul di tempat penjemputan bandara. Dia tentu datang untuk menjemput Ji Qingfeng. Pada saat ini, detak jantung Su Kingsway sangat cepat. Dia sudah 3 tahun tidak bertemu Ji Qingfeng. Tidak tahu apakah dia sekarang masih tampan seperti dulu. Menunggu entah berapa lama. Tiba-tiba sebuah wajah yang familiar tapi asing muncul di mata Su Kingsway. Memakai setelan jas yang pas badan, membuatnya tampak sangat elegan. Dia yang telah kehilangan aura pelajar menjadi sangat dewasa. Seluruh dirinya seperti anggun. Pangeran bangsawan Su Kingsway tersenyum bangga. Dia merasa bercerai dengan Chen Zhe adalah keputusan yang benar. Ji Qingfeng juga melihat Su Kingsway. Saat melihat Su Kingsway, mata Ji Qingfeng bersinar, penuh dengan kekaguman luar biasa. 3 tahun tidak bertemu. Su Kingsway aslinya jauh lebih cantik daripada yang dia bayangkan. Lebih memesona, terutama tubuhnya yang benar-benar seksi. Ji Qingfeng melangkah cepat ke depan Su Kingsway. Dia berkata dengan penuh kasih, Kingsway, lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu. Su Kingsway berkata dengan penuh perasaan. Ji Qingfeng membuka kedua lengannya, bersiap untuk pelukan reuni. Su Kingsway tampak agak malu-malu, tapi masih bersiap untuk memeluk Ji Qingfeng. Ini adalah hal yang telah disepakati oleh kedua orang. Namun tepat saat itu, tiba-tiba muncul secara aneh dalam benak Su Kingsway. Kata-kata yang kau katakan setelah cerai hari ini. Aku tidak suka wanita yang sudah disentuh orang lain. Bahkan meraih tangan saja tidak boleh. Su Kingsway tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, menghindari pelukan Ji Qingfeng. Di mata Ji Qingfeng terpancar ekspresi kebingungan sejenak. Su Kingsway, apa maksudnya ini? Padahal beberapa hari yang lalu kami bercakap baik-baik di internet. Aku sudah langsung memberitahunya, ingin bersamanya. Tapi kenapa sekarang bahkan pelukan pun tak diberi? Sebenarnya, bukan hanya Ji Qingfeng yang agak terkejut. Bahkan Su Kingsway sendiri juga agak bingung. Padahal jelas dia sudah bercerai dengan bajingan itu. Kenapa bisa begitu menurut dia? Maaf agak tidak terbiasa. Su Kingsway berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kata-katanya memang begitu. Tapi di dalam hati Su Kingsway sudah mengutuk Chen Zhe 100 kali. Ji Qingfeng berkata dengan suara lembut. Ini salah saya. Sudah lama tinggal di luar negeri. Jadi terbiasa dengan tata krama di sana. Mari pergi. Aku sudah memesankan tempat di Yipin. Kingsway, kamu tetap perhatian seperti biasa.
Dipujinya oleh orang yang disukai. Hati Su Qingsui langsung terasa manis. Setelah keduanya keluar bandara, Ji Qingfeng hendak naik ke kursi penumpang depan. Su Qingsui tiba-tiba berkata, "Kamu duduk di baris belakang saja." Tidak tahu kenapa, dia sangat tidak terbiasa dengan Ji Qingfeng duduk di kursi penumpang depan. Kursi penumpangnya hanya pernah diduduki oleh Chen Ze. Ji Qingfeng terdiam. Dia masih berpikir untuk duduk di kursi penumpang depan. Dengan baik menggoda Su Qingsui, tapi tidak menyangka dia malah menyuruhnya duduk di kursi belakang Qingsui. "Maksudmu apa dengan kata-kata itu?" Aku agak malu." Su Qingsui dengan berat hati menjelaskan. "Ternyata begitu." Ji Qingfeng tersenyum dan naik ke kursi belakang. "Qingsui, selama beberapa tahun ini kamu sudah menderita. Berjalan menuju Yipin Xian." Ji Qingfeng berkata dengan suara lembut. "Untung sudah menikah dengan Chen Ze selama 3 tahun. Dia merawatku dengan baik." Jadi Su Qingsui tidak merasa dirugikan. Tapi kalau memang harus mencari-cari kesalahan, maka itu adalah si bajingan itu. "Dari tadi malam sampai pagi ini aku tidur sendirian 7 kali. Hal ini membuat Su Qingsui merasa sangat tersakiti. Tapi jelas Su Qingsui tidak mungkin bilang hal seperti ini kepada Ji Qingfeng. Sepertinya Chen Ze masih bisa dibilang pria. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyakitimu. Tidak ya?" Di benak Su Qingsui kembali muncul situasi itu. "Ketika aku menikah dengannya, katanya itu pernikahan kontrak. Jadi dia masih bisa dibilang bertanggung jawab." Su Qingsui sudah bilang ke Ji Qingfeng bahwa dia setuju untuk menikah. Tapi dia juga jujur bilang ke Ji Qingfeng, "Kamu hanyalah penggantinya." Kalau begitu, itu bagus. Apakah dia akan datang malam ini? Su Qingsui menggeleng dan berkata, "Tidak akan. Aku sudah cerai dengannya. Dan aku sudah memperingatkannya untuk tidak menggangguku lagi. Sebenarnya saya rasa bisa juga membiarkannya datang untuk berkumpul bersama. Bagaimanapun juga kita semua teman sekelas." Ji Qingfeng berkata dengan agak lapang dada. "Sudahlah, aku khawatir dia akan mengganggu suasana." "Tidak masalah. Setidaknya kita teman sekelas." "Qingfeng, kamu memang seperti biasanya sangat lapang dada." Su Qingsui tidak bisa menahan rasa kagumnya. Tatapan Ji Qingfeng muncul sedikit senyum bangga. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Ji Qingfeng tentu saja bukan orang yang lapang dada. Alasan dia bersikeras ingin Chen Ze datang hanya ingin mempermalukannya saja. Betul, Ji Qingfeng membenci Chen Ze. Alasannya sangat. Chen Ze merebut gelar tampan sekolahnya, mengambil semua cahaya yang seharusnya miliknya. Jadi Ji Qingfeng membenci Chen Ze. Ji Qingfeng tahu Chen Ze menyukai Su Qingsui. Saat kuliah, dia adalah pengejar paling setia Su Qingsui. Ya, Ji Qingfeng ingin agar Chen Ze melihat dengan jelas. Dewi yang dia dambakan sebenarnya hanyalah anjing penjilatnya sendiri. Begitu memikirkan Chen Ze, melihat Su Qingsui masuk ke dalam pelukannya dengan mata terbuka lebar, Ji Qingfeng merasa sangat bersemangat sampai seluruh tubuhnya gemetar. "Sebenarnya aku orang yang sangat pelit. Dalam dunia cinta, aku punya kecenderungan posesif yang kuat. Tapi demi kamu, aku rela menjadi lebih lapang dada." Ji Qingfeng berkata dengan penuh kasih sayang. Su Qingsui merasa seharusnya dia tersentuh. Tapi entah kenapa, dia merasa kata-kata Qingfeng ini agak berguna. Pasti sudah lama tidak bertemu, sehingga ada sedikit rasa canggung di antara mereka. Waktu akan menyembuhkan semuanya. Perubahan di negara ini dalam beberapa tahun terakhir memang sangat besar. Melihat Su Qingsui tidak menyambung pembicaraan, Ji Qingfeng mengalihkan topik. "Ya, perubahannya memang sangat besar. Semuanya penuh dengan kehidupan. Ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu." Su Qingsui tersenyum dan berkata, "Aku akan berusaha keras untuk berjuang demi masa depan kita." Di dalam hati Su Qingsui muncul perasaan yang sedikit tidak nyaman. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Orang itu jelas berbicara dengan sangat penuh perasaan. Kenapa aku merasa tidak nyaman ya? Semua ini karena bajingan Chen Ze, benar. Semua ini karena dia cepat menjadi dewa tingkat 1. Setelah Su Qingsui memarkir mobil dengan baik, dia membawa Ji Qingfeng masuk ke restoran. "Oh ya, Qingsui, sekarang kamu mengelola sebuah perusahaan hiburan, kan?" Su Qingsui mengangguk. "Industri hiburan domestik sekarang berkembang dengan sangat baik ya. Sebenarnya saya kali ini juga beruntung bisa terjun ke industri ini." Mata indah Su Qingsui langsung bersinar. "Ya, kalau begitu kamu bisa datang ke perusahaan saya. Kebetulan saya perlu asisten yang kuat. Tidak akan merepotkan kamu, kan?" "Tentu tidak. Saya justru berharap kamu mau membantu saya," kata Su Qingsui dengan suara lembut. "Baiklah, saya akan datang untuk melapor besok." Su Qingsui akan berbicara. Namun tak jauh dari sana, dua sosok tiba-tiba masuk ke dalam pandangannya. Detik berikutnya, wajah cantik luar biasa Su Qingsui seketika dipenuhi amarah yang membara. Dua sosok itu bukan orang lain, melainkan Chen Ze dan Shen Sueli yang sedang tertawa sambil menunggu lift. Chen Ze entah berkata apa, hingga membuat Shen Sueli tertawa terbahak-bahak. Selain itu, dia juga memberikan pukulan tinju merah muda kepada Chen Ze. Keduanya begitu dekat seperti sepasang kekasih. Adegan ini membuat hati Su Qingsui
seolah-olah langsung dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Sakitnya membuatnya hampir tak bisa bernapas. Dia tangan tak terlihat. Sakitnya membuatnya hampir tak bisa bernapas. Dia tidak tahu mengapa dirinya merasakan hal seperti itu. Ji Qingfeng menyadari sesuatu yang tidak beres pada Su Qingsui. Dia mengikuti pandangan mata Su Qingsui. Lalu tubuhnya langsung bergetar. Dia melihat Chen Ze. Namun yang membuat Ji Qingfeng terkejut bukanlah melihat Chen Ze, melainkan gadis cantik dengan penampilan memukau di sisi Chen Ze. Dengan tubuh yang seksi dan menggoda. Ji Qingfeng. Awalnya dia pikir setelah Su Qingsui meninggalkan Chen Ze pasti akan menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Tapi sama sekali tidak disangka. Dia tidak hanya tidak sengsara, melainkan di sisinya ada seorang wanita cantik dan sensual sebagai pendamping. Bukankah itu Chen Ze? Qingsui, kenapa kamu seperti ini ya? Baru saja bercerai denganmu. Sudah hangat-hangat berduaan dengan wanita lain. Dan wanita itu terlihat jelas bukan orang yang baik. Ji Qingfeng terlihat seperti membela Su Qingsui. Kata-katanya memang begitu. Tapi matanya seolah tak dapat berpisah dari sensueli. Sialan, dia sangat menggoda. Su Qingsui menahan amarah dalam hatinya berkata, dia bukan orang yang tidak baik. Namanya Sensueli. Dia adalah putri tunggal keluarga Sen. Keluarga Sen adalah salah satu keluarga terpandang di seluruh Haicheng. Selain itu mereka musuh bebuyutan keluarga kita. Ji Qingfeng merasa hatinya bergetar hebat. Bukan karena Chen Ze, bajingan itu. Kenapa dia seberuntung itu ya? Bisa menggoda putri tunggal keluarga tantunya. Tatapannya pada Chen Ze tiba-tiba penuh dengan kebencian. Untungnya Su Qingsui sedang melotot marah melihat Chen Ze dan Sen Suelin. Tidak menyadari ekspresi Ji Qingfeng. Qingsui, aku merasa kamu tidak dihargai. Kamu baik hati kepada Chen Ze, tapi dia sebaliknya. Malahan berkumpul dengan musuh bebuyutanmu. Sungguh menjijikkan. Ji Qingfeng berkata dengan penuh kemarahan. Dia terus mengaku membela Su Qingsui, tapi di dalam hatinya sudah merencanakan cara menggoda Sen Sui. Su Qingsui berkata dengan nada kesal. Hanya seorang sampah yang tidak aku inginkan saja. Selain itu, Sen Sueli juga bersamanya untuk menyakitiku. Mendengar kata-kata Su Qingsui, hati Ji Qingfeng langsung merasa sangat senang. Kalau begitu, menggoda dia akan menjadi sangat mudah. Memikirkan itu, Ji Qingfeng sengaja berteriak dengan suara keras. Chen Ze, sudah lama tidak bertemu. Kamu sedang berdiskusi dengan Sen Sueli tentang beberapa adegan dengan sudut pandang seni. Film cinta yang sederhana. Tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namamu. Kamu berbalik dan melirik. Saat melihat Su Qingsui, kamu langsung mengenali bahwa yang berdiri di sampingnya bukan orang lain, melainkan bulan gelap Su Qingsui. Ji Qingfeng, pemilik asli dari Ji Qingfeng. Memori masih tertahan di 3 tahun yang lalu. Dalam ingatan, dia memiliki wajah pria tampan yang memesona. Tapi kenapa sekarang menyusut begitu parah? Meskipun dia mengenakan setelan yang pas badan, terlihat sangat berwibawa. Tapi kamu langsung tahu, orang ini adalah pria 3 detik. Setelah ditahan di bumi biru, kamu dikurung bersama seorang kakek. Kakek itu sangat hebat, memiliki keahlian medis yang luar biasa. Selama 3 tahun ditahan, kamu memang tidak ada kerjaan. Jadi kamu belajar sedikit ilmu kedokteran darinya. Jadi sekarang kamu bisa langsung melihat tata letak Ji Qingfeng. Tapi setelah melihat Ji Qingfeng dan Su Qingsui, kamu akhirnya tahu kenapa Sen Sueli bersikeras membawa dirimu ke sini untuk makan. Kamu memang sengaja bertanya. Kalimat itu keluar. Ji Qingfeng langsung merasa senang. Dirinya berubah sedemikian rupa. Sampai Chen Ze pun tidak mengenali dirimu. Ji Qingfeng. Ji Qingfeng berkata dengan senyum yang palsu. Ternyata kamu ya. Sekarang kamu kenapa jadi jelek begini? Dan tubuhmu seperti terkuras habis. Kelihatannya mainnya cukup heboh di luar negeri. Ji Qingfeng mendengar itu merasa terkejut. Binatang ini dari mana tahu semua ini? Apakah mungkin dia sudah menyelidiki dirinya sendiri? Jangan sampai Su Qingsui tahu semuanya ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendekatinya? Kamu memang seperti biasa suka bercanda ya? Ji Qingfeng berkata dengan rasa bersalah. Kamu malas melanjutkan omongan dengan dia. Tatapan Ji Qingfeng jatuh ke arah Sen Sueli. Chen Ze, wanita cantik ini adalah teman. Pacar. Sen Sueli tersenyum dan berkata. Tinju kecil Su Qingsui langsung mengepal. Dia marah. Meskipun Su Qingsui tahu Sen Sueli sengaja ingin menyakitinya, tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Nyonya Sen, halo, nama saya Ji Qingfeng. Ji Qingfeng menampilkan senyum yang dia anggap sangat mempesona, dan berkata. Sen Sueli tersenyum tipis dan berkata, ternyata kamu adalah cinta masa lalu Su Qingsui ya. Sambil berkata, Sen Sueli juga melirik Su Qingsui sekali lagi. Hanya saja tatapannya penuh dengan ejekan. Tatapan dingin Su Qingsui semakin tajam. Ji Qingfeng tersenyum dengan sangat rendah hati. Tidak sepatutnya, tidak sepatutnya. Hanya beruntung karena Qingsui menyukai saya. Aku dengar kamu sebelumnya pergi ke luar negeri bersama pacarmu. Sen Sueli bertanya lagi. Ji Qingfeng, hatiku senang. Dia tidak menyangka wanita seksi di depannya ini ternyata tahu tentang masa lalunya.
Apakah dia memiliki sedikit perasaan terhadapku? Mengingat hal itu, Ji Qingfeng pura-pura kecewa dan menghela nafas. Sai, muda dan gegabah, mengira dia adalah pria baik, tapi ternyata dia pria jahat berhati hitam. Untungnya surga masih menyayangi. Tiba-tiba menoleh kembali, menemukan tempatku masih menunggu di tempat semula Pev. Sen Sueli tertawa sampai berguncang-guncang. Orang ini benar-benar punya. Su Qingsui benar-benar buta dan tulia. Meninggalkan Chen Zhe yang begitu hebat, malahan ngotot terus-terusan mikirin yang jelek begini. Ji Qingfeng menarik napas berat, matanya hampir gak cukup buat lihat. Sialan, keren banget, gak bisa. Aku pasti harus bisa dapetin dia. Nanti tiap hari di ranjang aku bakal ganggu dia. Ji Qingfeng tiba-tiba berkata, Chen Zhe, kamu benar-benar beruntung. Kamu juga beruntung. Kamu melirik Su Qingsui dan berkata. Su Qingsui makin kesal. Apa maksudnya kamu juga beruntung? Bajingan ini kayaknya mau cari mati ya. Padahal aku belum sama Ji Qingfeng sekarang. Ji Qingfeng tersenyum dan berkata, kita semua orang yang beruntung. Karena sudah bertemu, mari kita makan bersama. Kamu sedang ingin menolak. Kamu sebenarnya tidak ingin makan bersama Ji Qingfeng dan Su Qingsui. Tapi kata-kata belum sempat keluar. Terdengar Sen Suelin tertawa berkata, baiklah. Ji Qingfeng merasa senang sekali lagi dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa Sen Sueli sepertinya punya maksud terhadapnya. Kamu tahu Sen Sueli ingin mengejek Su Qingsui. Tapi kamu sama sekali tidak tertarik. Sen Sueli, lebih baik kita tidak mengganggu. Ji Qingfeng dan pacarnya makan saja. Saya rasa Nona Su juga tidak mau diganggu oleh kita. Kamu berkata dengan nada dingin. Su Qingsui marah sampai ingin muntah darah. Bajingan ini bahkan memanggilku Nona Su. Padahal tadi malam masih memanggilku sayang. Lembutnya tidak masuk akal. Baru saja bercerai sudah memanggil dengan begitu canggung. Tidak mau uang sisanya lagi. Su Qingsui bertanya dengan kesal. Sial, dia memang pandai mengambil hati orang. Saat bercerai, janji 20 juta. Masih ada 10 juta yang belum diberikan kepadaku. Kalau bukan karena Sen Sueli dan Ji Zefeng masih ada di situ. Kamu benar-benar ingin menamparkan pantat Su Qingsui beberapa kali. Kalau kamu tidak bilang aku sudah lupa. Cepat kembalikan uangnya. Kamu tersenyum sambil berkata. Setelah makan, aku akan memberikannya padamu. Meninggalkan kalimat singkat itu, Su Qingsui melangkah cepat ke dalam lift. Kamu mengangkat bahu. Juga naik ke dalam lift. Ruang makanannya sangat besar. Dekorasinya juga sangat meriah. Tidak hanya menempatkan banyak balon dan bunga segar. Ada juga banyak dekorasi lainnya. Dibuat seolah-olah akan melamar. Terlihat jelas Su Qingsui benar-benar menyukai Ji Zefeng. Saat itu Su Qingsui sedang mempersilakan Ji Zefeng duduk. Tempat dia duduk tetap kursi utama. Ji Zefeng berpura-pura menolak beberapa saat. Lalu duduk. Tidak bisa dipungkiri. Dia suka merasakan Su Qingsui yang memujanya. Meskipun sejak kembali sampai sekarang. Bahkan tangan Su Qingsui pun belum dia genggam. Tapi Ji Zefeng sudah merasakan bahwa Su Qingsui memperlakukannya secara istimewa. Su Qingsui tanpa sengaja melirikmu. Namun dia melihat kamu dengan ekspresi dingin sedang mengamati segala sesuatu di dalam ruangan. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Membuat semuanya semewah ini. Karena merasa di balik penampilanmu yang tenang pasti hatimu sedang terluka parah. Bisa jujur mengatakan, segala sesuatu di dalam ruang pribadi sebenarnya bukanlah dihias langsung oleh Su Qingsui. Dia hanya memberitahu sekretaris sekali saja. Agar dia menghias dengan sederhana. Tapi tidak disangka sekretaris malah menghiasnya dengan sangat meriah. Namun rasa tidak nyaman ini baru muncul lalu hilang tanpa jejak. Karena dia melihat Sen Sueli. Tidak tahu berkata sesuatu di telingamu. Lalu kamu tertawa lepas. Sen Sueli memang berkata sesuatu padamu. Yang dia katakan adalah, kamu bilang Su Qingsui. Kalau dia tahu bahwa yang disebutnya cahaya bulan putih itu sebenarnya cahaya bulan hitam. Apakah dia akan marah sampai muntah darah? Kamu bertanya apa arti cahaya bulan hitam? Sen Sueli tersenyum dan diam-diam memberitahumu. Cahaya bulan putih Su Qingsui ini keluarganya akan bangkrut. Dan dia hidup boros di luar negeri. Sampai berhutang banyak. Sekarang sangat butuh seseorang yang mau menanggung semuanya. Mendengar penjelasannya, kamu tersenyum sambil menurunkan suara berkata. Bukan hanya sampai marah sampai muntah darah. Hampir saja hancur, kan? Itu juga dia yang pantas dapat. Bagaimana? Nanti kamu ingin membuka sisi asli Ji Zefeng. Sen Sueli tertawa manja berkata. Aku tidak punya hati yang baik seperti itu. Lagi pula, kalau dibuka sekarang, Su Qingsui hanya akan berterima kasih padaku. Dia tidak akan hancur. Tunggu dulu saja. Kamu memang rubah licik yang penuh perhitungan. Apakah kamu memuji aku? Bukankah jelas? Sen Sueli tertawa manja. Melihat mereka berdua begitu akrab, Su Qingsui marah sampai wajahnya mengerut. Bahkan suasana hati baiknya saat melihat Ji Zefeng hilang tanpa jejak. Kalau bukan karena Ji Zefeng dan Sen Sueli masih di sini, Su Qingsui benar-benar ingin datang menggigitmu beberapa kali. Qingsui, ini adalah hadiah yang kubawa dari luar negeri untukmu. Ji Zefeng tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalung.
Hati Su Qingsui merasa senang. Meskipun dia langsung tahu bahwa kalung itu tidak berharga banyak, tapi di dalam hatinya tetap merasa agak terharu. Lalu dia tersenyum bahagia dan berkata, "Terima kasih, Zefeng. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku akan memberikannya besok." Mendengar kata-kata itu, hatimu menghela nafas pelan. Dalam ingatan asli sang tokoh utama, mereka sudah menikah selama 3 tahun. Su Qingsui tidak pernah memberikan hadiah apapun pada sang tokoh utama. "Aku akan memakaikan ini untukmu," Ji Zefeng berkata dengan suara lembut. Sambil berkata dia sudah berdiri. Namun di benak Su Qingsui kembali terlintas kalimat yang pernah kau ucapkan. "Aku tidak suka wanita yang sudah disentuh orang lain. Bahkan berpegangan tangan saja tidak boleh." Maka Ji Zefeng sebelum mendekati Su Qingsui, langsung berdiri dan melangkah mundur beberapa langkah. "Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri." Ji Zefeng langsung merasa kesal. Dia awalnya ingin menunjukkan kemesraan di depanmu, dengan baik-baik menggoda perasaanmu. Tapi siapa sangka Su Qingsui ternyata sama sekali tidak kooperatif. Di bandara saja tidak membiarkannya memeluk. Sekarang bahkan tidak membiarkan dia memasangkan kalung. Ketika kamu melihat kejadian ini, dengan cengar-cengir berkata, "Nona Su, aku harus bilang beberapa kata padamu. Ji Zefeng sampai rela menempuh perjalanan jauh membawakan hadiah untukmu. Tapi kau malah tidak membiarkannya memberikannya padamu. Sebenarnya ini agak berlebihan." Su Qingsui melotot padamu. Api kemarahan di matanya seperti sebilah pisau. Bajingan ini sangat menjengkelkan. Padahal semuanya karena dia. Membuatku secara naluriah menolak kedekatan Ji Zefeng. Tapi sekarang dia masih punya muka untuk berkata hal dingin seperti itu. Kalau bukan karena Ji Zefeng dan Shen Sueli masih ada di sini, dia benar-benar ingin melepas sepatu hak tingginya sendiri. Dengan kejam memukuli bajingan ini berkali-kali. Saat itu Ji Zefeng berkata dengan suara lembut, "Tidak apa-apa, kita kan sudah 3 tahun tidak bertemu. Jadi agak canggung satu sama lain. Tapi untungnya kita punya banyak waktu. Qingsui, kita masih punya waktu panjang di depan." Su Qingsui terharu dan mengangguk. "Lalu kamu menatapku dengan tajam juga kan? Kalau begitu aku ucapkan selamat atas kebahagiaan kalian berdua. Semoga cepat punya anak." Kamu berkata sambil tersenyum. Su Qingsui jadi tidak senang lagi. Bagaimanapun dia mendengar, kalimat itu terdengar sangat menusuk telinga. "Aku sendiri belum setuju untuk bersama Ji Zefeng. Tapi kamu malah memberikan ucapan selamat. Apa maksudnya ini? Seolah ingin aku cepat menikah dengan Ji Zefeng." Saat itulah, pelayan membawa hidangan masuk. Satu persatu hidangan lezat disajikan di meja. Ji Zefeng memandang hidangan di depannya. Tersenyum berkata, "Qingsui, terima kasih ya. Masih ingat aku suka makan hidangan ini. Banyak kesukaanmu yang masih kuingat." Su Qingsui berkata dengan suara lembut. Ji Zefeng menatapmu dengan tatapan menantang. Namun kamu hanya sibuk makan dengan tekun. Sama sekali tidak menatapnya. Tidak ada cara lain. Kamu memang benar-benar lapar. Kurang dari 24 jam. Sudah bola-bali 7 kali. Kamu sekarang sangat perlu mengisi energi. Shen Sueli terus-menerus menyuapi kamu. Seperti seorang istri muda yang penurut. Ketika Su Qingsui melihat pemandangan ini, dia langsung kehilangan kendali. Padahal tahu Shen Sueli sengaja melakukannya. Tapi dia tidak bisa menahan amarah di dalam dirinya. Ketika melihat Shen Sueli sekali lagi menggunakan sumpitnya menyuapi kamu. Dan kamu memakannya dengan nyaman. Su Qingsui tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan marah bertanya, "Chen Ze, kamu tidak punya tangan?" Sepertinya kamu tidak mendengar kata Su Qingsui. Terus makan dengan asyik sendiri. Sedangkan Shen Sueli tertawa manis berkata, "Su Qingsui, sekarang Chen Ze adalah pacarku. Aku mau melayaninya, kenapa tidak boleh?" Provokasi yang benar-benar provokasi. Su Qingsui menatap Shen Sueli dengan marah tak terkendali. Shen Sueli juga tidak mau kalah, menatap Su Qingsui dan berhadapan sebentar. Shen Sueli tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Dia bukan menyerah, melainkan makanan di piringmu hampir habis. Shen Sueli melanjutkan berubah menjadi istri muda yang penuh kasih untuk menambah makanan untukmu. Melihat pemandangan ini, Su Qingsui sangat marah sampai kepalan tangannya mengeras. Pada saat itu, Ji Zefeng juga mengambilkan sepotong makanan untuk Su Qingsui. Su Qingsui menatapmu dengan pandangan provokatif. "Tapi kamu sedang makan dengan sangat lahap. Seolah-olah semua yang terjadi di depanmu tidak ada hubungannya denganmu sama sekali." Su Qingsui merasa terluka dan kewalahan. Dia kira kamu sangat menyukainya. Dan sudah menyukainya selama 7 tahun. Sekarang melihat pria lain mengambilkan makanan untuknya. Kamu seharusnya sangat marah. Tapi sepertinya kamu sama sekali tidak terlihat melihatnya. Tidak peduli sama sekali. Dan yang membuat Su Qingsui semakin frustrasi adalah melihat Ji Zefeng mengapitkan makanan untuknya. Dia entah kenapa merasa agak canggung. Seumur hidup, selain ayahnya sendiri, hanya ada satu lawan jenis yang mengapitkan makanan untuknya. Itulah Chen Ze. Menikah selama 3 tahun. Setiap kali makan bersama Chen Ze selalu mengapitkan makanan untuknya. Kadang Chen Ze bahkan langsung menggunakan sumpitnya mengambil makanan dan memberikannya langsung ke mulutnya.
Tapi dia tidak pernah merasa canggung sebelumnya. Kenapa dengan Ji Zefeng ini dia merasa sangat canggung? Merasa canggung itu, dia sangat ingin melemparkan daging sapi yang diapit Ji Zefeng di piringnya itu. Pasti karena sudah lama tidak bertemu. Memikirkan hal tersebut, Su Qingsui meredam kemarahannya. Dia berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, kamu juga makanlah sedikit. Mesti sudah lama kamu tidak makan masakan kampung ya. Selain itu jangan tambah makananku lagi. Aku tidak terlalu lapar." "Iya, sudah sangat lama tidak makan masakan Tionghoa yang asli seperti ini." Ji Zefeng berkata dengan penuh perasaan. Sen Sueli tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Banyak sekali restoran Tionghoa di luar negeri. Yang asli juga tidak sedikit. Kamu tidak pernah makan di restoran?" Ji Zefeng tidak menangkap maksud kata-kata Sen Sueli. Dia yakin Sen Sueli tertarik padanya. Jadi dia berusaha mencari tahu tentang keadaannya di luar negeri secara tersirat. Lalu menampilkan senyum yang dia kira paling menawan. Memang banyak restoran Tionghoa. Banyak juga yang asli. Tapi tetap terasa kurang ada rasa kampung halaman. "Keluargamu bukan dari Jiangcheng, kan?" Sen Sueli kembali tersenyum sambil bertanya. Maksud tersembunyi dari kata-kata ini adalah makanan lezat di Haicheng. Bukan rasa dari kampung halamanku. Namun Ji Zefeng semakin yakin bahwa Sen Sueli menyukainya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu dari mana kampung halamanku? Kampung halamanku adalah pemandangan indah Jiangcheng. Sangat cantik. Dan juga banyak makanan lezat. Selamat datang Nona Sen jika ada waktu untuk berkunjung. Nanti aku bisa menjadi pemandumu. Ji Zefeng tersenyum dengan tulus. "Baguslah." Sambil berkata, Sen Sueli melanjutkan memberimu makanan. "Melihat kamu terus-menerus makan." Ji Zefeng berkata sambil tersenyum. "Chen Zi, kamu ini sudah berapa ratus tahun tidak makan makanan? Tidak ada pilihan. Dari tadi malam sampai siang ini, aku terus melakukan banyak pekerjaan berat. Sekarang sangat perlu mengisi energi." Ji Zefeng mengira ucapanmu berarti pindah rumah. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan wajah merah Su Qingsui yang cantik. Bahkan telinganya ikut memerah. Orang lain mungkin tidak tahu maksud ucapanmu ini. Tapi Su Qingsui jelas sangat mengerti. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Berani membicarakan hal yang begitu pribadi. Sangat menjengkelkan. Kerja keras memang melelahkan. Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak. Ji Zefeng berpura-pura peduli. Padahal sebenarnya mengejek sambil berkata. Kamu berpura-pura tidak menangkap maksud tersiratnya. Hanya mengangkat kepala memandang Ji Zefeng sebentar. Sambil tersenyum berkata. "Baiklah. Satu kali makan selesai dalam suasana yang kikuk dan canggung." Di sela waktu istirahat, Sen Sueli bermuka ceria bertanya, "Chen Zi, nanti kita mau main kemana? Kamu mau main kemana?" Kamu balik bertanya, "Gimana kalau ke bar saja?" Harusnya tidak perlu bilang. Kamu juga ingin melampiaskan tekanan di hatimu. Entah bagaimana kamu tersesat ke dunia asing ini. Kamu selalu merasa tidak cocok di sini. Saat ini sangat butuh pergi ke bar untuk melihat gadis-gadis cantik. Agar suasana hatimu menjadi lebih baik. Su Qingsui mendengar perkataanmu. Tanpa sadar ingin menghentikannya. Tidak suka tempat seperti bar. Makanya selama menikah 3 tahun dia tidak pernah mengizinkanmu pergi. Tapi sebelum sempat mengucapkan kata-kata itu, Su Qingsui tiba-tiba menyadari bahwa kalian sudah bercerai. Tidak punya hak lagi untuk mengurusnya. Memikirkan hal itu, Su Qingsui merasa kesal sehingga tidak ingin berbicara. Ji Zefeng pikir dia sedang lelah. Lalu tersenyum sambil berkata dengan suara lembut, "Qingsui, kamu istirahat sebentar. Aku akan membayar tagihan. Lalu kita cari tempat untuk berbicara." Membayar tagihan itu bohong. Dia tentu saja tidak akan membayar tagihan. Dia juga tidak punya uang untuk membayar tagihan. Sedangkan soal mencari tempat untuk berbicara juga bohong. Dia hanya ingin mencari tempat sepi untuk mendapatkan Su Qingsui saja. Ji Zefeng sangat pintar menghitung. Dia berencana langsung pergi ke villa Su Qingsui nanti. Asalkan dia membawaku pulang. Dengan tingkat perasaannya padaku, pasti bisa dengan mudah mendapatkannya. Su Qingsui segera berkata, "Tidak perlu membayar tagihan. Ini restoran milik keluargaku. Aku makan di sini tidak pernah perlu bayar." "Oh begitu, maaf membuatmu repot." Ji Zefeng berkata dengan sangat menyesal. "Zefeng, kamu terlalu canggung. Kita tidak perlu seperti ini di antara kita." Ji Zefeng tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menurutimu. Kalau begitu, kita berangkat saja." Su Qingsui mengiyakan. 4 orang itu pun berdiri dan berjalan keluar. Sen Sueli berjalan paling lambat. Dia memandangi meja makan untuk melihat apakah ada sesuatu yang tertinggal. Tanpa sengaja, dia melihat sepiring daging sapi di piring Su Qingsui. Sen Sueli mengenalinya. Itu adalah yang Ji Zefeng antar untuknya. Ketika melihat keadaan itu, Sen Sueli tersenyum tipis. Setelah keluar dari restoran, kamu langsung naik ke mobil Sen Sueli. Bahkan tidak melirik ke arah Su Qingsui. Su Qingsui sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tapi melihat kamu seolah mengabaikan dirimu sendiri. Ini membuat hatinya langsung merasa tidak enak. Bajingan ini jelas sebelumnya sangat menyukai dirinya sampai mati hidup kembali.
Tapi kenapa setelah bercerai malah berubah seperti ini? Su Qingsui, satu malam musim semi sangat berharga, loh. Aku dan Chen Ze tidak akan mengganggu kalian lagi. Sen Sueli berkata sambil tertawa manja. Setelah itu dia tidak memberi kesempatan pada Su Qingsui untuk bicara. Langsung naik mobil dan pergi. Su Qingsui marah sampai ingin muntah darah. Apa maksudnya satu malam musim semi sangat berharga? Aku memang menyukai Ji Zefeng. Dan memang ingin bersamanya. Tapi itu tidak berarti aku harus segera menunjukkan diri pada Ji Zefeng. Apalagi saat melihatmu menghilang. Hati Su Qingsui entah kenapa merasa hampa. Kita juga pergi saja. Ji Zefeng berkata dengan lembut. Su Qingsui menahan kegelisahan di dalam hatinya. Berjalan cepat menuju hotel. Su Qingsui agak melamun. Seharusnya Ji Zefeng ada di dalam mobilnya sendiri. Tapi yang dipikirkan Su Qingsui adalah, apa yang kamu lakukan dengan Sen Sueli? Apakah kalian sudah pergi ke bar? Apakah kamu akan bersikap seperti semalam terhadap diriku? Terhadap Sen Sueli makin dipikirkan. Su Qingsui semakin merasa gelisah. Qingsui, kita mau ke hotel apa? Su Qingsui tersadar. Kembali Ji Zefeng sangat lembut bertanya. Bolehkah aku ke rumahmu? Terus terang, aku tidak terlalu terbiasa tinggal di hotel. Su Qingsui mengernyitkan dahi. Dia merasa tidak suka tanpa alasan. Membawa Ji Zefeng pulang ke rumah sendiri. Itu rumah dirinya dengan Chen Ze. Belum pernah membawa orang asing ke sana. Nanti saja beberapa hari lagi. Kelahiran Su Qingsui. Berbicara tentang mengapa Ji Zefeng agak tidak senang. Di rumah penuh dengan jejak kehidupan Chen Ze. Aku takut kamu akan muak. Jadi aku minta seseorang untuk merapikan dulu Ji Zefeng. Sekarang terasa lebih nyaman. Dia tidak menyangka Su Qingsui ternyata menyukainya sampai tingkat ini. Sepertinya malam ini bisa mendapatkan dia. Beberapa belas menit kemudian tiba di hotel. Su Qingsui membawa Ji Zefeng masuk. Dia sendiri yang mengurus check-in Ji Zefeng di resepsi. Dan agar Ji Zefeng tidak dirugikan, dia memesankan suite presiden. Saat Ji Zefeng melihat adegan ini, dia benar-benar sangat senang di hatinya. Dia tidak menyangka Su Qingsui begitu baik padanya. Sepertinya dia memang benar-benar menyukainya. Sampai ke tulang sumsum. Ji Zefeng semakin merasa Su Qingsui adalah daging gemuk di papan pemotongnya sendiri. Dengan hanya mengaitkan jari, dia bisa didapatkan. Setiap kali memikirkan dirinya menunggangi Su Qingsui, Ji Zefeng menjadi sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia bahkan sudah memikirkan dengan matang. Nantinya pasti akan mengambil banyak foto. Lalu mengirimkan semua foto itu sekaligus kepadamu. Qingsui, ayo kita bicara sebentar. Aku benar-benar punya banyak hal dalam hati yang ingin kuceritakan padamu. Aku ingin mengatakan padamu penyesalanku yang membanggakan. Aku ingin mengatakan padamu cintaku yang penuh. Tatapan Ji Zefeng lembut. Dengan nada penuh perasaan dia berkata. Dia yakin Su Qingsui tidak bisa menolaknya. Namun Su Qingsui berkata dengan nada dingin. Besok saja, aku agak lelah hari ini. Dia tahu seharusnya dia setuju dengan Ji Zefeng. Dia juga punya banyak hal yang ingin dia katakan pada Ji Zefeng. Tapi entah kenapa dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun suasana hati. Saat ini dia hanya ingin tahu apa yang dilakukan si bajingan Chen Ze itu. Beberapa angin ingin marah. Tidak membiarkan dirinya memeluk. Tidak membiarkan dirinya memberinya kalung juga sudah cukup. Sekarang bahkan tidak mau naik dan bicara dengannya. Ji Zefeng benar-benar ingin bertanya apakah Su Qingsui tidak menyukainya lagi. Tapi dia tidak berani. Dia takut membuat Su Qingsui marah. Akibat membuatnya marah, dia tidak sanggup menanggungnya. Lagi pula Su Qingsui sekarang adalah satu-satunya sandaran hidupnya. Baiklah, kalau begitu kamu pulang lebih awal untuk istirahat. Ji Zefeng berpura-pura merasa dirugikan tapi sangat perhatian berkata. Ternyata ketika Su Qingsui melihat ekspresinya, dalam hati langsung timbul rasa bersalah sedikit demi sedikit. Kamu juga istirahat lebih awal. Besok pagi saat kamu bangun kamu akan melihat hadiah yang aku berikan untukmu. Aku sangat menantikan itu. Sampai jumpa besok. Ji Zefeng tersenyum dengan lembut. Mengantar kepergian Su Qingsui. Tatapan Ji Zefeng menyiratkan sedikit kebencian. Pada saat yang sama, kamu mengikuti Sen Sueli memasuki bar Night Charm. Saat merasakan musik yang menggema memekakkan telinga. Saat melihat para wanita cantik yang berpakaian seksi. Kamu merasa seolah-olah hidup kembali. Apakah ini kehidupan yang aku kenal? Sen Sueli memesan sebuah tempat duduk VIP. Dengan satu jentikan jarinya, pelayan membawa minuman mahal yang berkualitas. Setelah menuangkan sendiri segelas untukmu, Sen Sueli mengangkat gelas sambil tersenyum. Chen Ze, selamat kamu mendapat kehidupan baru. Dan selamat juga padamu. Akhirnya kamu punya kesempatan untuk menyerang aku. Kamu menjawab dengan cepat. Sen Sueli tersenyum dengan mata menggoda. Chen Ze, kamu benar-benar berani mengatakan apa saja. Saya tidak hanya berani mengatakan. Kalau kamu berani beri saya kesempatan. Saya bahkan berani melakukan apa. Sen Sueli tersenyum sambil bertanya. Menjadi pria kamu kalau begitu kamu harus berusaha dengan baik. Lampu laser warna-warni menyinari wajahmu. Senyummu terlihat nakal dan genit. Pada saat itu, Sen Sueli merasa kamu berbeda dari semua orang yang pernah dia kenal.
Sen Sueli tersenyum, meminum minuman keras dari gelasnya. 2 gelas minuman masuk ke dalam perut, ditambah dengan musik yang menggema memekakan telinga itu. Kamu merasa darahmu bergejolak. Apakah kamu ingin menari? Apakah kamu ingin melampiaskan rasa sepi yang ada di hatimu dengan baik? Pergi menari. Kamu meletakkan gelas rasa sepi yang ada di hatimu dengan baik. Pergi menari. Kamu meletakkan gelas minuman. Berbicara Sen Sueli menatapmu dengan penuh curiga. Dia kira dirinya salah dengar. Bagaimanapun, kesanmu dulu adalah orang yang kaku. Bukan tipe orang yang akan menari di bar. Tiba-tiba kamu meraih tangan halus Sen Sueli. Tanpa alasan, menariknya masuk ke lantai dansa. Di tengah suara musik yang memekakan telinga, kamu membelit pinggang ramping Sen Sueli, menariknya ke dalam pelukanmu. Kemudian mulai menari dengan liar. Sentuhan tubuh membuat Sen Sueli membeku. Orang ini benar-benar sangat berani ya. Sen Sueli hendak mendorongmu. Bagaimanapun, selama hidupnya, belum pernah sedekat ini dengan lawan jenis. Tapi detik berikutnya dia tiba-tiba melihat Su Kingsway. Saat itu dia sedang menatap marah ke arahnya. Sen Sueli senyum tipis di sudut bibir. Dia berbalik, piring giok putih bersih mengait di lehermu, lalu mengikuti gerakan tubuhmu menari. Melihat pemandangan ini, Su Kingsway terpukul dia. Benar-benar terpukul dia. Tidak pernah terbayangkan dalam mimpi. Kau bajingan ini, baru saja bercerai dengan dirimu sendiri, lalu sudah berhubungan akrab dengan Sen Sueli begitu panas. Tak ada omong kosong berlebihan. Dia langsung masuk ke lantai dansa. Sekali tolak Sen Sueli, lalu menarik tanganmu ingin keluar. Tapi kau melepaskan tangannya. Di tengah musik yang sangat keras, kau menempelkan mulut ke telinga Su Kingsway, mengejek sambil bertanya, "Nona Su, kau mau melakukan apa?" Jarak keduanya sangat dekat. Hormon pria kuat yang ada padamu seperti peluru meriam. Dengan gila menghantam tubuh Su Kingsway. Dia tiba-tiba menjadi bingung dan gelisah. "Bajingan, ikut aku. Aku harus minta maaf padamu. Kita sudah bercerai. Aku tidak ada yang mau aku katakan padamu." Su Kingsway marah hingga ingin muntah darah. "Bukankah bajingan ini sudah mencintaiku selama 7 tahun? Kenapa begitu dingin padaku setelah baru bercerai? Ikut aku. Setelah selesai bicara, aku akan transfer uang ke kamu." Su Kingsway menahan amarah yang meluap dari dalam hatinya dan berkata, "Detik berikutnya kamu membalikkan badan dan berjalan keluar. Dia tidak punya musuh dengan uang. Kalau kamu mau pergi, Sen Sueli, aku menyerah pada masalah ini." Kamu meremas pipinya, tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin menunggu aku? Aku akan segera kembali. Kita lanjut menari lagi." Su Kingsway melihat keadaan itu. "Aku benar-benar ingin memotong tanganmu. Bajingan ini jelas baru saja mencubit pipinya sendiri siang tadi. Sekarang dia malah mencubit pipi Sen Sueli. Sungguh menyebalkan sekali. Kalau begitu cepatlah. Jangan buat aku menunggu terlalu lama." Sen Sueli tersenyum dan berkata. Setelah keluar dari bar, dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. "Katakanlah, ingin mengobrol tentang apa?" Kamu bertanya dengan nada datar, bahkan tidak melihat Su Kingsway dengan niat untuk jujur mengatakan, "Kau benar-benar tidak mengerti, karena cahaya bulan putihnya sudah kembali. Jadi sekarang seharusnya dia tidak sedang bersama cinta pertamanya. Bergejolak seperti api dan kayu kering, kan? Kau masih datang mencari aku? Ada apa?" Tapi kamu berubah pikiran memikirkan tubuh Ji Zefeng yang terkuras habis. Apa mungkin pertarungan sudah selesai? Memikirkan hal itu, kamu tiba-tiba ingin tertawa tanpa alasan. Setelah meninggalkan Sen Suelin, Su Kingsway menahan amarah berkata, "Tidak mungkin. Sialan, jangan buat aku marah." Puff, kamu seperti mendengar lelucon terbesar di dunia. Kamu menatap Su Kingsway dengan senyum sinis. "Nona Su, kamu ini terlalu pilih kasih, ya? Kamu izinkan aku cerai demi cinta pertamamu, tapi tidak izinkan aku mencari Sen Sueli." Su Kingsway terdiam tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar itu. Dia marah sampai menghentakkan kaki. "Bajingan, dia mencarimu untuk membuatku marah. Kau juga tahu kita musuh bebuyutan. Begini saja, kalau kau meninggalkannya, aku bersedia memberimu tambahan 10 juta. Kau menyilangkan tangan. Dengan tatapan aneh menatap Su Kingsway. "Nona Su, aku merasa kau aneh. Padahal kau jelas tidak menyukaiku. Dan bagiku, seharusnya aku hanyalah orang kecil yang tak berarti bagimu. Kalau begitu, walaupun aku bersama Sen Sueli, kau juga tidak akan marah lagi. Atau jangan-jangan kau suka aku?" Su Kingsway mengejek dengan dingin. "Aku suka kamu. Kamu sedang bermimpi apa siang bolong? Aku bilang sama kamu, orang yang aku suka adalah Ji Zefeng. Kalau kamu, di kehidupan selanjutnya juga tidak mungkin bagus. Aku ingat apa yang kamu katakan. Semoga kamu dan Ji Zefeng terkunci bersama. Jangan cari aku lagi. Sudahlah begitu saja. Soal uang 10 juta itu, kalau kamu mau kasih aku, terima kasih. Kalau tidak mau kasih juga tidak masalah. Anggap saja semalam itu adalah biaya pertunjukanmu dan aku tinggalkan kalimat itu. Kamu melewati dia dan berjalan ke bar. Bajingan, berdirilah di sini."
Su Kingsue berteriak marah sekaligus malu. Tapi kamu seolah tidak mendengar perkataannya. Melompat masuk ke bar. Melihat punggungmu yang benar-benar lenyap. Hati Su Kingsue tiba-tiba merasakan sakit yang aneh. Dia merasa seolah akan kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Dia sebenarnya ingin pulang. Tapi entah kenapa dia tidak ingin pergi. Dia takut setelah dia pergi, kamu dan Shen Sueli akan melakukan hal yang kamu lakukan sendiri dengannya tadi malam. Dengan kemarahan, Su Kingsue kembali ke bar. Tapi kali ini dia tidak mencarimu. Dia memesan sebuah booth di sudut ruangan. Lalu menatap tajam Shen Sueli yang tak jauh dari situ. Dia akan mengawasimu. Mencegah Shen Sueli. Anak kecil brengsek itu melakukan sesuatu yang keterlaluan kepadamu lagi. Saat kamu masuk kembali ke bar, musik yang menggema hilang. Seorang pria dengan tampilan rapi dan berkilau sedang memegang gitar dan bernyanyi di atas panggung. Shen Sueli duduk di booth sambil minum. Bagaimana mengusirnya? Kamu mengangguk, lalu duduk di sofa. Dia ngobrol apa sama kamu? Shen Sueli tersenyum dan bertanya. Dia bilang dia menyesal, ingin rujuk denganku. Aku langsung bilang padanya, tidak mungkin. Sepanjang hidupku hanya mencintaimu. Shen Sueli sungguh terasa menyentuh. Shen Sueli tersenyum dengan pura-pura. Kamu tersenyum dan tahu tidak bisa aku bohong, ya kan? Aku akui dia tahu kamu bersamaku untuk menyakitinya. Ingin aku meninggalkan kamu. Untuk membuat aku meninggalkan kamu. Dia rela memberiku 10 juta lebih. Tebaklah. Shen Sueli tersenyum dan mengangguk. Tapi aku menolak. Omong kosong apakah ini? Kalau aku setuju padanya, maka aku sekarang tidak akan duduk di sini minum bersama kamu juga benar juga ya. Gimana ini? Kali ini aku benar-benar agak terharu. Terharu tapi lebih baik bertindak. Yuk pergi. Mari kita cari tempat. Dengan pandangan seni menghargai tubuh satu sama lain bagaimana? Hahaha kamu benar-benar cabul. Shen Sueli tertawa sambil mencela. Terima kasih aku tidak hanya cabul. Aku juga seorang pemuja tua. Shen Sueli tertawa sangat lucu. Orang ini memang benar-benar preman yang jujur. Dan juga preman yang kamu tidak bisa benci. Shen Sueli tertawa manja sambil memberikan pukulan tinju merah muda padamu. Su King yang melihat adegan ini dari tidak jauh. Tinju merah muda penuh semangat terkepal. Ayo minum. Kamu mengangkat gelas dan berkata, arak keras masuk ke tenggorokan. Perasaanmu jadi lebih lega. Tepat saat itu, si pria dengan rambut rapi berminyak di panggung tiba-tiba mulai melolong dan melantunkan nada tinggi. Membuatmu terkejut setengah mati. Lagu apa ini, si Gitbo? Kamu mengeluh. Jangan asal bicara. Dia ini adalah penyanyi andalan klub malam Yemi. Kamu bingung? Nyanyinya begini saja. Berani-beraninya bilang dia penyanyi andalan klub malam. Kenapa kamu nggak percaya? Percaya? Percaya. Kamu mengangguk cepat seperti menumbuk bawang. Shen Sueli diam-diam melirik ke sudut ruangan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku nyanyikan satu lagu buat kamu. Kamu juga bisa nyanyi. Meremehkan siapa sih? Kalau aku mau debut, apa hubungannya dengan penyanyi-penyanyi itu? Kalau kamu senang ya sudah. Silakan mulai penampilanmu. Shen Sueli naik ke panggung. Wajahnya yang memesona. Tubuhnya yang seksi langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bahkan bersiul nakal. Shen Sueli tersenyum kepada vokalis di atas panggung. Entah berkata apa, vokalis itu dengan gugup menyerahkan gitarnya ke Shen Sueli. Shen Sueli memeluk gitar dan duduk di bangku tinggi. Dia tersenyum ke mikrofon di depannya dan berkata, lagu ini diberikan untuk Chen Ze di meja nomor 6. Yang ingin aku katakan adalah, bertemu denganmu, Chen Ze, adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Semoga kamu bisa melewati malam yang bahagia. Semua orang bergegas menatap meja nomor 6. Satu persatu dengan tatapan iri, dengki, dan penuh kebencian menatapmu. Kamu agak bingung? Ada apa ini? Bukankah Su Kingsue sudah pergi? Apa maksud Shen Sueli berkata seperti ini sekarang? Mungkinkah dia benar-benar tertarik dengan penampilan tampanku? Memikirkan ini, kamu berdiri, tersenyum sambil melambaikan tangan ke semua orang. Aku adalah Chen Ze. Shen Sueli tertawa karena kelakuanmu. Orang ini sungguh sombong. Su Kingsue yang duduk di pojok hampir marah besar. Dia tidak pernah membayangkan Shen Sueli akan naik panggung untuk menyanyikan lagu untukmu. Menyanyi saja sudah cukup aneh. Dia bahkan berani mengaku cinta padamu di depan umum. Bagaimana dia berani? Tidak tahu Chen Ze adalah orangnya sendiri. Dan yang lebih menyebalkan, Chen Ze bajingan itu bahkan berdiri dengan tanpa malu. Mengakui jari-jari tipis Shen Sueli di atas panggung mulai memetik senar piano. Suara yang merdu dan familiar itu terdengar oleh semua orang. Su Kingsue gemetar seluruh tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat pucat seperti besi tua. Karena dia mendengar lagu yang akan dinyanyikan Shen Sueli berikutnya adalah Chen Ze. Lagu yang dia nyanyikan saat tahun ketiga kuliah di panggung perayaan sekolah. Waktu itu setelah dia selesai menyanyikan lagu itu, dia mengaku cinta di depan para pimpinan sekolah. Dan banyak alumni sukses kepada dirinya sendiri. Tak disangka Shen Sueli mengetahui hal ini. Pada saat itu juga, Shen Sueli mulai bernyanyi.
Hanya mendengar beberapa baris, mata kamu melebar seperti mata sapi. Bukan main, dia benar-benar bisa bernyanyi. Dan suaranya sangat merdu. Meskipun ini adalah lagu yang belum pernah kamu dengar, tapi kamu bisa merasakan ini lagu cinta. Namun Su Kingsway semakin marah. Dia juga tidak menyangka suara Sen Sueli ternyata begitu hebat. Menyanyikan dengan suara yang sangat merdu dan enak didengar. Lagu ini berjudul Sanseng. Diciptakan oleh pangeran lagu cinta Li Ding untuk istri tercintanya. Seperti judul lagunya, liriknya menceritakan kisah 3 kehidupan dan 3 dunia. Sangat menyentuh hati. Sen Sueli di atas panggung tersenyum indah menatapmu di bawah panggung. Lalu dia melanjutkan bernyanyi. Kamu berdiri dan memberikan sebuah kecupan terbang kepada Sen Sueli. Dan dengan sombong mengacungkan tanganmu. Hehe, Sen Sueli tertawa geli. Tawanya sampai menghentikan nyanyiannya. Orang-orang memandangmu dengan tatapan tidak puas. Jelas mereka sudah terbawa suasana lirik oleh Sen Sueli. Kamu mengangkat bahu dengan cuek, lalu dengan santai menyalakan sebatang rokok. Di antara menghembuskan asap, kamu tersenyum melihat Sen Sue di atas panggung. Sebuah lagu selesai. Tepuk tangan bergemuruh dari penonton. Sen Sueli tersenyum dengan mata yang melengkung bahagia. Tidak menghiraukan permintaan penonton untuk satu lagu lagi. Sen Sueli mengembalikan gitarnya ke penyanyi utama yang semula. Saat turun panggung, Sen Sueli dengan tenang melirik ke sudut bar. Dia jelas melihat mata Su Kingsway yang hampir memancarkan api. Senyum Sen Sueli semakin penuh kemenangan. Su Kingsway melihat senyum Sen Sueli. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan Sen Sueli selalu tahu bahwa dirinya masih ada di bar. Pada akhirnya, dia memang sengaja memancing emosinya. Namun meskipun menyadari hal itu, Su Kingsway masih kesal sampai seperti hendak muntah darah. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah, begitu Sen Sueli turun panggung, kau langsung tak sabar berdiri, memberinya pelukan besar. Sen Sueli tersenyum mereka seperti bunga dan berpelukan denganmu. Melihat kedua tubuh mereka yang sangat dekat, Su Kingsway marah dan meninju sofa dengan kepalan tangan yang merah. Dia merasa harus berbicara serius denganmu, agar kamu benar-benar menjauh dari Sen Suelin. Setelah membuat keputusan, Su Kingsway dengan cepat mengirimimu sebuah pesan. Tinggalkan Sen Sueli. Aku memberimu 50 juta. Saat kamu melihat pesannya, sedikit terkejut. Bukankah Sen Sueli benar-benar membuatnya sangat marah? Sehingga dia sekarang rela mengeluarkan 50 juta. Setelah pesan terkirim, mata cantik Su Kingsway menatapmu dengan tajam. Dia menunggu balasan darimu. Tapi kamu seolah-olah tidak melihat pesannya. Langsung melemparkan ponsel ke meja kecil di sebelah. Lalu terus berbicara dengan Sen Sueli entah tentang apa. Kemudian terlihat Sen Sueli tertawa dan meninju kamu dengan pelan. Adegan ini membuat Su Kingsway sangat marah sampai hampir meledak. Dia benar-benar mengabaikan pesan tentang dirinya sendiri. Marah sudah tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan Su Kingsway saat ini. Dia ingin menggigit matimu bajingan. Tepat saat itu, Su Kingsway tiba-tiba melihatmu berdiri bersama Sen Sueli. Kemudian kalian berdua tertawa dan berjalan keluar. Su Kingsway segera berdiri juga, mengikuti keluar. Dia juga tidak tahu apa dirinya sekarang. Tapi saat ini dia hanya ingin mengejar. Dia ingin menghentikanmu, tidak mengizinkanmu berjalan dengan Sen Sueli. Baru keluar dari bar, Su Kingsway melihatmu naik mobil bersama Sen Sueli. Di dalam mobil kalian berbincang dan tertawa. Dia hendak melangkah maju beberapa langkah, menarikmu keluar dari mobil Sen Sueli. Tapi detik berikutnya Su Kingsway benar-benar meledak. Dia melihat Sen Sueli dalam mobil secara sukarela menciumimu. Tentu saja kamu tidak sedang berciuman dengan Sen Sueli. Sebenarnya kamu sedang menanyakan kapan Sen Sueli akan tiba sebagai sopir pengganti. Namun Sen Sueli tiba-tiba mendekat. Wajahnya hanya berjarak 5 cm dari pipimu. Dengan jarak yang begitu dekat, kamu bahkan bisa merasakan dengan jelas uap hangat yang keluar dari bibir seksi miliknya. Melihat bibir merah menyala yang menggoda itu, kamu tersenyum sambil bertanya, kenapa mau ciuman sedikit? Hahaha, Sen Sueli tersenyum. Dia tersenyum sambil memukul dengan tinju kecilnya ke kamu, lalu duduk kembali di tempatnya. Hanya saja saat duduk kembali, Sen Sueli menggunakan ujung jarinya yang ramping, menggosok bibir merahnya dengan lembut. Seolah-olah tadi dia baru saja berciuman dengan seseorang. Dan lipstiknya jadi berantakan. Ketika melihat adegan itu, Su Kingsway sangat marah sampai darahnya seolah hendak membeku. Tubuhnya bergetar ringan. Pukulan tinju terkepal erat. Bahkan kukunya menekan ke dalam daging. Tidak ada yang menyadari betapa sedihnya dia. Dia merasa seseorang sedang dengan gila menusuk hatinya dengan pisau. Su Kingsway tidak tahu mengapa dia merasa begitu sedih. Tapi dia merasa sangat sesak sampai hampir mati lemas. Tepat pada saat itu, Sen Sueli tiba-tiba menoleh dan memandang Su Kingsway melalui jendela mobil. Saat kedua mata mereka bertemu, Sen Sueli tersenyum dan menjilat bibir merahnya. Provokasi yang jelas-jelas menantang. Su Kingsway sangat marah hingga paru-parunya terasa meledak. Dia dengan marah berjalan menuju mobil Sen Sueli. Tapi tepat saat itu, seseorang tiba-tiba naik ke mobil Sen Sueli. Lalu mobil itu segera meninggalkan tempat kejadian.
Su Qingsui dengan marah naik ke mobilnya sendiri. Menginjak pedal gas dengan keras. Cepat mengejar mobil Sen Sueli. Kamu sama sekali tidak tahu tentang semua yang terjadi ini. Berjalan di jalan menuju villa Sen Sueli. Kamu diam-diam melihat dunia di luar jendela mobil. Lampu hias di luar jendela mobil sangat gemerlap. Seluruh kota terlihat sangat seperti mimpi. Kamu sedang memikirkan jalan yang harus diambil selanjutnya. Keadaanmu sebenarnya tidak baik. Diusir dari keluarga. Bercerai. Kamu seperti orang yang melayang-layang dalam keadaan seperti ini. Membuatmu merasa sangat terancam. Barangkali karena dulu terbiasa menjadi bos di Blue Star. Kamu terbiasa mengendalikan segalanya. Tapi sekarang selain dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengendalikan apa-apa. Memikirkan apa? Sen Sueli bertanya sambil tersenyum. Kamu jujur berkata, aku sedang memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Kamu bukan tidak punya jalan untuk dilalui. Sebaliknya, ada banyak jalan yang bisa kamu lalui. Kamu hanya tidak tahu harus memilih jalur yang mana. Planet ini walaupun mirip dengan bumi, namun jalur perkembangannya jelas lebih tertinggal beberapa tahun dibanding bumi. Melalui pemahaman hari ini, kamu mengambil kesimpulan, planet ini kurang lebih setara dengan bumi pada tahun ke-14 atau ke-15. Ada layanan antar makanan tapi masih dengan cara telepon. Ada sepeda bersama, tapi semuanya dibuat oleh pemerintah. Ada aplikasi video, tapi tidak ada aplikasi video pendek seperti Douyin. Situasi serupa masih banyak lagi. Kamu tahu planet ini punya banyak peluang untuk dirimu sendiri. Kamu sepenuhnya bisa menggunakan pengetahuan dari bumi untuk mulai membuka peluang. Tapi masalahnya sekarang adalah, kamu hanya memiliki 10 juta seluruhnya. 10 juta ini juga dari Su Qingsui. Uang segini, hidup pasti sudah cukup. Tapi berbisnis itu terasa sangat remeh. Kenapa ada rasa krisis? Sen Sueli tersenyum bertanya. Iya, seperti yang diketahui semua orang. Aku diusir dari keluarga. Bahkan bercerai. Yang paling menyedihkan tidak punya banyak uang. Aku harus menghasilkan uang. Kalau begitu datang ke perusahaanku. Sen Sueli tersenyum berkata oke. Kamu siap memberi aku gaji berapa tahun? Kamu ingin berapa? Sen Sueli tersenyum bertanya. Beberapa miliar saja asal-asal. Kenapa kamu tidak merampok saja? Ide bagus. Sambil berkata kamu membuat tanda pistol dengan jari kamu. Lalu mengarahkan ke Sen Sueli untuk merampok. Serahkan uangmu. Sen Sueli berpura-pura ketakutan. Mengatakan Pak, saya tidak punya uang. Dia juga bekerja sama. Kalau begitu, apa yang kamu punya? Aku hanya punya wajah cantik dan tubuh seksi. Kau mau? Sambil melemparkan senyuman genit padamu. Sialan, dia benar-benar makhluk jahat. Sudahlah, aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Haha Sen Sueli mulai tertawa cekikikan. Tertawa sampai gemetar. Kau merasa mata sendiri tidak cukup. Kenapa dirimu sendiri tidak punya 4 pasang mata? Segera kembali ke villa. Keduanya baru saja masuk ke villa. Su Qingsui langsung mengerem di depan pintu villa Sen Sueli. Dia melihat kau dan Sen Sueli masuk ke dalam villa, lalu dengan marah pukul tinju ke setir sekali keras. Tidak ada omong kosong yang berlebihan. Su Qingsui mengeluarkan ponsel dan langsung meneleponmu. Kamu baru saja masuk ke villa. Ponsel pun berdering. Melihat itu adalah panggilan dari Su Qingsui. Kamu tanpa berpikir langsung ingin memutuskan. Kamu tergoda oleh status Su Qingsui. Namun ketika teringat Su Qingsui di depan pintu bar, dengan tanpa rasa takut memberitahu diri sendiri bahwa orang yang dia sukai adalah Ji Zefeng. Kamu tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Apalagi tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengannya. Namun setelah dipikir ulang, malam kemarin baru tidur dengan dia 7 kali. Sekarang tidak menjawab telepon. Akan terkesan terlalu kejam. Saat sinyal hampir terputus, kamu menjawab telepon. Ketika mendengar suara kamu keluar dari ponsel, Su Qingsui tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia juga mengira kamu tidak akan mengangkat teleponnya. Su Qingsui menghela napas dalam-dalam. Dengan suara dingin berkata, aku keluar dari depan pintu villa Sen Sueli. Tidak pantas untuk pria dan wanita sendiri-sendiri. Kalau ada apa-apa, bicaralah lewat telepon saja. Su Qingsui yang kesal seperti meledak itu. Sekarang dia dan Sen Sueli bukan pria dan wanita sendiri-sendiri. Tadi malam saat dia tidur bersama sendiri, kenapa tidak bilang pria dan wanita sendiri-sendiri? Dasar bajingan sialan. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Su Qingsui dengan marah bertanya. Kamu balik bertanya kenapa aku harus membalas pesanmu. Su Qingsui marah sampai tidak bisa berkata-kata. Entah kenapa dia merasa sangat tersiksa. Kamu ada urusan apa sebenarnya? Kalau tidak ada, aku tutup telepon. Meninggalkan Sen Suelin. Aku beri kamu 50 juta. Su Qingsui menahan amarahnya. Berusaha berkata dengan suara tenang. Tidak mungkin. Su Qingsui langsung kehilangan kendali. Bajingan ini. Kemarin untuk 10 juta saja dia bisa cerai sendiri. Sekarang aku beri dia 50 juta. Tapi dia tetap tidak pergi. Sen Sueli. Apakah dalam hati bajingan ini, Sen Sueli jauh lebih penting daripada posisiku? 100 juta. Su Qingsui berkata sambil menggertakkan giginya. Sialan, kamu jadi tertarik. Itu kan 100 juta.
Dengan uang itu, aku bisa segera mengembangkan wilayah usahaku. Kamu sedang mau bicara? Sen Sueli yang duduk di sebelah tiba-tiba mendekat. Dengan sengaja menggunakan suara yang sangat manja berkata, "Kakak saat mandi jangan telepon ya." Sambil berkata tanpa banyak bicara langsung mengambil ponselmu. Lalu cepat-cepat memutuskan sambungan. Su Kingsway terkejut. Dia tidak menyangka, kamu sudah sampai pada tahap mandi bersama dengan Sen Sueli. Dia marah sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Bahkan napasnya menjadi sangat tidak lancar. Chen Ze. Namun kali ini telepon langsung diputuskan. Su Kingsway menangis. Dia menangis karena marah. Dia juga tidak ingin menangis. Tapi hatinya benar-benar sangat sakit. Sakit seperti ditusuk pisau. Su Kingsway menunduk di atas setir. Menangis dengan suara terseduh-seduh. Sambil menangis mengutuk. "Dasar bajingan. Kamu punya alasan apa untuk mandi bersama dia?" Menangis sebentar. Su Kingsway mengemudi kembali ke villa. Baru masuk ke villa, perasaan kesepian langsung menyergap. Harus tahu dulu tidak peduli seberapa sering dia datang. Kamu selalu menunggunya di ruang tamu. Kamu dengan sigap mengambil tasmu, melepas sepatu hak tinggimu, mengganti dengan sandal yang nyaman. Kalau kadang kamu sangat lelah, kamu juga akan memijat bahumu sebentar. Tapi sekarang seluruh villa gelap gulita. Perasaan kesepian itu membuatnya semakin sedih. Dia menyalakan lampu, duduk sebentar di sofa. Tiba-tiba ingin minum sedikit alkohol. Dia biasanya hampir tidak pernah minum alkohol. Dulu kadang kalau suasana hati bagus, dia akan minum sedikit bersama kamu di rumah. Tapi sekarang dia benar-benar ingin minum alkohol. Dia bahkan ingin mabuk. Dia ingin menggunakan alkohol untuk membius sarafnya. Dia lebih ingin melupakan kenyataan bahwa dia sudah bercerai denganmu sementara waktu. Serta fakta bahwa kamu sedang dekat dengan Sen Sueli. Pergi ke gudang anggur dan mengambil sebotol anggur merah. Su Kingsway tanpa sadar mengambil 2 gelas. Tapi saat membuka botol anggur, Su Kingsway semakin sedih. Karena biasanya pekerjaan kasar seperti ini kamu yang mengerjakan. Kamu akan mengurus semuanya untuk dirimu sendiri. Setelah lama berusaha, bahkan tidak berhasil membuka sumbat botol, malah tangan tertusuk alat pembuka anggur. Su Kingsway merasa hancur. Dia duduk berjongkok di lantai dan menangis keras. "Kenapa kamu menutup teleponku?" Kamu bertanya dengan kesal. 1 miliar begitu saja hilang begitu saja. Kamu merasa sangat sedih. Menurutmu, yang terbang bukanlah uang. Yang terbang adalah karir gemilangmu. Bagaimana kamu benar-benar ingin meninggalkanku demi 1 miliar? Itu sungguh 1 miliar. Kamu berkata dengan sedih dan marah. Sen Sueli entah kenapa merasa sedikit tidak nyaman. Tapi kamu jelas sudah janji padaku. "Maaf, aku ini orang yang tidak bermoral. Tidak punya batasan." Puff, Sen Sueli tertawa kecil. Awalnya kamu ingin meninggalkan semuanya demi 1 ide. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Sebab orang ini jelas sudah janji akan membantumu berpura-pura. Tapi tiba-tiba kamu bilang aku tidak bermoral dan tidak punya batasan. Langsung membuatnya tertawa. Dia tidak hanya tidak marah lagi, bahkan merasa kamu ini anehnya agak lucu. Sen Sueli berkata sambil tersenyum. "Uang juga bisa kuberikan untukmu, seperti ini, kan? Setelah semuanya berhasil, aku berikan kamu 200 juta. Kamu serius omong kosong?" "Tentu saja aku serius menggambar harapan. Siapa yang tidak bisa? Begini saja, kamu dulu beri aku pembayaran setengah uang muka. Baiklah, besok pagi aku akan pergi ke bank untuk transfer ke kamu. Tapi setelah terima uangku, kamu harus kerja dengan baik. Kalau aku tahu kamu diam-diam masih kontak dengan Su Kingsway, hati-hati aku akan urus kamu. Jangan kira aku bercanda. Ku beritahu diam-diam kamu. Fosil manusia di dunia bawah Haicheng adalah sahabatku. Membuat kamu menghilang dari dunia ini. Hanya masalah 1 kalimat darinya." Astaga, perempuan ini agak kejam ya. Tapi kamu sama sekali tidak mengindahkan ancamannya. Bukan hanya tidak mengindahkannya, kamu bahkan tanpa rasa takut mencubit wajah menggoda Sen Sueli itu. "Tenang saja. Meskipun aku tidak bermoral dan tidak punya batasan, tapi aku kan masih ingin tidur denganmu." Wajah cantik Sen Sueli memerah. Orang ini berani sekali ya. Bicara kasar mungkin biasa saja, tapi berani pula menyentuh tubuh sendiri. Sen Sueli pikir dirinya akan marah, tapi ternyata dia entah kenapa menikmati rasa dicubit wajah olehmu. Ketika pikiran ini muncul, Sen Sueli terkejut. Apa aku punya sifat aneh atau apa ya? "Sen Sueli, kamu sampai malu ya? Jangan bilang padaku. Seumur hidupmu belum pernah pacaran kan? Kamu terlihat seperti menemukan benua baru saja." Bercanda berkata. Sen Sueli memberimu tatapan mata sebelah. Dia sangat mempesona. Bahkan saat menggelengkan mata putih pun terlihat sangat menggoda. "Tidak bisa. Bukankah itu artinya aku diuntungkan?" Kamu berkata sambil tersenyum manis. Sen Sueli melihatmu, si brengsek nakal, dengan ekspresi campur aduk antara marah dan tertawa. "Apa maksudnya aku diuntungkan? Seolah-olah sudah bersama dengannya saja." Sen Sueli berkata sambil tersenyum dan mengomel. "Brengsek tidak mau buang-buang waktu denganmu lagi. Aku pergi tidur dulu."
Butuh pemanas tempat tidur? Aku sudah profesional sebagai pemanas tempat tidur selama 25 tahun. Sen Sueli tertawa cekikikan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Keduanya kembali ke kamar mereka masing-masing. Kamu baru bersiap-siap untuk berlatih kuda-kuda melintasi waktu. Tubuh pemilik asli sangat lemah tidak berdaya. 5 kali tadi malam sampai kamu merasa kelelahan seperti mau pingsan. Harus segera mengembalikan keadaan puncak seperti saat di bumi biru. Mengambil kembali. Pria sejati mana yang tidak bangkit seperti saat di bumi biru? Mengambil kembali. Pria sejati mana yang tidak bangkit 9 kali? Tapi saat saya jongkok, ponselmu tiba-tiba menerima sebuah pesan. Pesan itu dikirim oleh seseorang yang dicatat sebagai sampah. Kakak, kamu bilang jelas bahwa kamu adalah anak kandungnya. Tapi mengapa ayah membelikanku villa senilai miliaran? Iri, kan? Memang harus iri. Aku memang ingin membuatmu iri, Chen Ze. Kamu hanyalah anjing yang kehilangan keluarga. Aku beritahu kamu, segala sesuatu tentang keluarga Chen adalah milikku. Aku bukan anak kandung. Apa bedanya? Oh ya, ada satu hal lagi. Besok aku akan pergi menemui Sen Jiaqian, yang paling top di Haicheng. Hari ini Sen Sueli melakukan kencan buta. Setelah aku menjadi menantu terbaik keluarga Sen. Kamu tenang saja, aku akan membuatmu menderita seperti mati. Kamu merasa senang, masih menganggap diri sebagai pemilik taman. Kamu tak tahan untuk membuka sebentar. Pesan chat sampah ini dengan pemilik asli. Catatan, ada banyak dari ketika pemilik asli ditemukan kembali. Hingga sekitar 10.000 entry tadi. Pesan-pesan ini mencatat dengan jelas seluruh proses pemilik asli diintimidasi. Ada catatan ketika dia baru ditemukan kembali. Berhati-hati menyenangkan adik lelaki ini. Juga saat dia dikeluarkan dari keluarga Chen. Berbagai provokasi dari adik lelaki baik ini. Yang paling menyebalkan adalah adik baiknya sudah secara tegas memberitahu dia. Fitnah dan jebakan sebelumnya dilakukan dengan sengaja. Namun dia malah masih memohon kepada adik baiknya untuk berbicara baik-baik kepada orang tuanya. Dia benar-benar orang yang kurang cerdas. Untungnya 3 tahun yang lalu, dia entah sadar entah sudah pasrah menghadapi tantangan dari adik baik ini. Dia tidak membalas lagi. Setelah melihat semua catatan ini, kamu ingin memecahkan ponsel itu. Beruntung sekarang kamu menguasai tubuhnya. Menggantikan dia. Kalau tidak, cepat atau lambat akan mati karena marah. Tidak menghiraukan tantangan sampah itu. Kamu mulai berlatih duduk jongkok. Bagaimanapun hari-hari baiknya hampir berakhir. Sudah jongkok selama 1 jam. Kamu kelelahan parah. Tubuh asli lebih lemah dari yang kamu bayangkan. Kalau bukan karena tekad kuatmu untuk bertahan. 5 menit sudah menjadi batas maksimal. Kamu mandi, berbaring di tempat tidur merencanakan jalan hidupmu ke depan. Berpikir sejenak. Kamu telah menetapkan tujuan hidupmu di masa depan. Menghasilkan lebih banyak uang dan memikat perempuan. Mengambil kembali semua yang hilang dari pemilik asli. Lalu menjadi bajingan tanpa hati nurani. Kamu baru bangun keesokan harinya. Melihat Sen Sueli sedang duduk di meja makan mengenakan seragam okasional. 2 kaki putih panjang yang indah dibalut dengan stocking tipis. Setelah makan, setelah sarapan, kamu tersenyum dan bertanya, apakah kita langsung ke bank? Sen Sueli tahu kamu berbicara tentang dirinya sendiri. Kejadian kamu janji memberi uang malam tadi. Jangan terburu-buru. Aku janji padamu. Aku pasti akan memberimu. Tapi sekarang aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Apa urusannya sampai lebih penting dari transfer uang ke aku? Sen Sueli berkata dengan kesal. Perusahaan kami berinvestasi dalam sebuah drama fantasi wuxia. Segera akan tayang. Tapi lagu tema belum selesai. Belakangan ini kami sudah menerima cukup banyak lagu. Hari ini harus diputuskan. Itu memang penting. Ayo, kita pergi. Sedang dalam perjalanan ke perusahaan Sen Sueli. Kamu sesekali melirik 2 kaki Sen Sueli yang terbungkus stocking tipis. Sialan, benar-benar seksi. Kakak perempuan Sen Sueli berkata sambil tersenyum. Aku bilang walaupun kamu preman, bisa sedikit menahan diri nggak sih? Dari pagi sampai sekarang, kamu sudah menatap kakiku 17 kali. Suka banget sama kedua kakiku ini ya? Suka dong. Kamu menjawab dengan serius. Kamu lebih suka stockingnya kan? Sen Sueli bertanya sambil tersenyum. Omong kosong, aku suka kakinya yang mengenakan stocking nilon. Sen Sueli tidak bisa menahan tawa. Tukang nakal ini dengan cepat sampai di kantor Sen Sueli. Kantor Sen Sueli terletak di gedung Jinkang. Ini adalah gedung perkantoran terbaik di Haicheng. Perusahaannya sangat besar, mencakup area lebih dari 1000 meter persegi. Setelah kamu mengikuti dia masuk ke perusahaan, telingamu terus-menerus mendengar sapaan dari Pak Sen. Sen Sueli tersenyum dan mengangguk merespon. Begitu masuk ke kantor Sen Sueli, sekretaris ikut masuk. Sekretaris ini biasa saja wajahnya, tapi tubuhnya bagus. Kamu melirik sekilas lalu kehilangan minat dan mengalihkan pandangan. Pak Sen minggu ini menerima 13 lagu lagi. Sekarang ingin diputar? Sen Sueli mengangguk. Seraya berkata, putar saja. Su Kingsue terbangun sudah pukul 9 pagi lebih. Tadi malam setelah dia menangis, mencari sebotol whisky, meneguk segelas minuman,
Seluruh badan merasa pusing berputar. Kemudian merasa mual dan muntah lama. Langsung tertidur di sofa. Ketika membuka mata, Su Kingsway merasa kepalanya agak sakit. Dia secara naluriah memanggil, "Chen Ze, kepalaku sakit." Tidak ada jawaban. Barulah Su Kingsway teringat bahwa dia sudah bercerai dengan Chen Ze. Dan dia sudah pindah. Rasa kehilangan yang amat besar langsung menyerang. Su Kingsway duduk di tempat tidur menatap tempat tidur yang kosong. Padahal 2 malam lalu, mereka berdua masih melakukan hal paling intim di tempat tidur ini. Tapi sekarang sudah berpisah jalan. Saat ponsel berdering, Su Kingsway sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan hari ini. Harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, pikirannya akan terus tak terkendali memikirkan. Telepon Chen Ze datang dari nomor yang tidak dikenal. Su Kingsway tidak biasa menjawab nomor yang tidak dikenal. Maka langsung memutuskan sambungan. Segera sebuah pesan masuk. "Kingsway, ini aku, Ji Zefeng." Saat melihat nama ini, Su Kingsway terdiam sejenak. Dia tiba-tiba menyadari. Sejak kemarin berpisah dengan Ji Zefeng dari hotel. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak memikirkan Ji Zefeng sekalipun. Penemuan seperti ini membuat Su Kingsway sedikit panik. Apa yang terjadi denganku? Padahal sangat menyukai Ji Zefeng. Dan sudah menyukainya selama 5 tahun. Dia sekarang juga sudah kembali. Asal aku mengangguk, maka dia akan bersamaku. Tapi selama waktu yang begitu lama, aku ternyata sama sekali tidak pernah memikirkan dia. Malahan pikiranku penuh dengan Chen Ze. Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Su Kingsway. Apa aku jatuh cinta pada Chen Ze ya? Kemunculan pikiran ini membuat Su Kingsway sangat kaget. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada bajingan itu? Yang aku suka adalah Ji Zefeng. Orang yang aku suka adalah Ji Zefeng. Aku hanya kesal karena bajingan itu bersama Sen Sueli." Tepat saat itu, ponsel berdering lagi. Telepon itu masih dari Ji Zefeng. Su Kingsway kali ini cepat mengangkat telepon. "King Feng minta maaf. Aku kira itu orang asing." Su Kingsway berkata dengan lembut. Di seberang telepon, Ji Zefeng tersenyum. Dan berkata, "Tidak apa-apa. Sudah bangun? Sudah bangun. Apakah kamu sudah mengurus nomor ponselmu?" "Ya, tadi keluar sebentar untuk mengurusnya. Aku akan menjemputmu sekarang." "Tidak perlu, kamu tunggu saja aku di hotel." Tanpa alasan jelas, Su Kingsway tidak ingin Ji Zefeng tahu di mana dia tinggal. Apalagi tidak ingin dia datang ke rumahnya. "Baiklah, kalau begitu aku tunggu kamu." Su Kingsway menjawab singkat. Mereka pun saling menutup telepon. Setelah setengah jam lebih, Su Kingsway tiba di hotel. Ji Zefeng sedang menunggu Su Kingsway di lobi hotel. Tepat saat dia sudah hampir putus asa menunggu, Su Kingsway tiba. Su Kingsway mengenakan gaun hitam, memberikan kesan seperti bidadari yang melayang. Meskipun pakaiannya sangat sederhana, namun membuat Ji Zefeng terpesona. Sejujurnya, Ji Zefeng pernah menyesal saat kuliah. Mengapa tidak memilih Su Kingsway? Jelas dia jauh lebih cantik dibanding pacarnya. Baik dari segi apapun. Dan yang paling penting, pada waktu itu dia menyukainya. Sangat menyukainya. Kalau saja memilihnya, pasti aku tidak akan menjadi sepasif sekarang seperti ini. "Maaf ya, Zefeng membuatmu menunggu lama." Su Kingsway sedikit berkata dengan rasa penyesalan. Ji Zefeng berkata dengan suara lembut, "Kingsway, antara kita tidak perlu berkata minta maaf." Dia menatap Su Kingsway dengan tatapan penuh dengan kasih sayang yang tak terhapuskan. Su Kingsway tersenyum dan berkata, "Kau benar. Ayo, aku akan membawamu melihat hadiahmu." "Baiklah, aku sangat menantikannya." Ji Zefeng tersenyum dan berkata, membawa Ji Zefeng keluar dari hotel. Sebuah mobil mewah yang sangat mahal sudah terparkir dengan tenang di depan hotel. Ketika melihat mobil mewah itu, hati Ji Zefeng bergetar hebat. Tidak mungkin. Su Kingsway tidak mungkin memberikan supercar ini untukku. Su Kingsway mengeluarkan kunci mobil dari tasnya dan menekan tombol pada supercar itu. Lampu mobil supercar itu mulai berkedip. Ji Zefeng terkejut. Mobil sport ini harganya lebih dari 7 juta. Sekarang Gyakya hampir bangkrut. Bahkan saat kejayaannya, Ji Zefeng ingin membeli mobil sport semahal ini. Dia juga harus berpikir 2 kali. Tapi sekarang Su Kingsway bilang memberi begitu saja. Tangkapan tangannya terlalu besar. Setelah terkejut adalah sukacita yang tak terhingga. Jing tidak bisa memakai kata sukacita untuk menggambarkan perasaan Ji Zefeng saat ini. Dia sangat senang. Dia bahkan ingin mengangkat Su Kingsway dan berputar beberapa kali di tempat. Tapi dia menahannya. Setelah kembali kemarin, dia merasakan dengan jelas bahwa Su Kingsway agak menjauh darinya. Dia takut jika dia berbuat demikian akan membuat Su Kingsway tidak nyaman. Lagi pula dia sudah memberinya mobil sport semahal itu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia menyukainya. Menyukainya sampai ke tulang. Kalau begitu, kenapa buru-buru sendiri? "Kingsway, jangan bilang padaku. Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku." Ji Zefeng pura-pura terkejut bertanya. Su Kingsway mengangguk. "Suka?
Suka kamu, meskipun itu hanya selembar kertas. Aku juga suka, tapi Kingsway ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ji Zefeng berkata dengan canggung. Zefeng, kita tidak perlu terlalu formal di antara kita. Lagi pula ini cuma sebuah mobil. Bagiku juga bukan apa-apa. Kalau begitu baiklah. Ji Zefeng mengangguk dengan canggung. Su Kingsway melemparkan kunci mobil kepada Ji Zefeng. Coba saja, lihat interiornya, suka tidak? Ji Zefeng mengangguk. Dia menahan detak jantungnya yang berdebar kencang. Kemudian dengan santai naik ke mobil. Saat pintu mobil tertutup, Ji Zefeng dengan keras menekan pahanya sendiri. Agar dia tidak tertawa, Su Kingsway tidak naik mobil. Dia berdiri di bawah, melihat Ji Zefeng yang tidak bisa lepas dari setir mobil sport itu. Entah kenapa adegan ini tiba-tiba membuatnya teringat Chen Ze. Saat Su Kingsway menikah dengan Chen Ze, dia juga ingin memberi Chen Ze sebuah mobil. Sayangnya Chen Ze tidak mau. Kemudian dia membeli mobil seharga lebih dari 200.000 dengan kemampuannya sendiri. Dan sampai sekarang masih mengendarainya. Su Kingsway tiba-tiba teringat 3 tahun pernikahannya. Sepertinya dia benar-benar belum memberikan hadiah apapun kepada Chen Ze. Justru Chen Ze yang banyak memberikan hadiah kepadanya. Mulai dari tas besar, sampai sebesar boneka, kamarnya penuh tumpukan itu. Di depan mata jelas-jelas Ji Zefeng yang mengendarai mobil sport ini. Tapi Su Kingsway entah kenapa membayangkan Chen Ze duduk di mobil itu. Dia pasti juga sangat menyukainya. Ya, di dalam hati Su Kingsway, tiba-tiba tumbuh perasaan bersalah yang sangat kuat terhadap Chen Ze. Perasaan bersalah ini membuatnya tiba-tiba merasa menyesal. Memberi mobil sport kepada Qi Zefeng. Ji Zefeng tinggal di mobil sebentar lalu turun. Bagaimana? Suka? Tanya Su Kingsway. Ji Zefeng tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong Kingsway, bisakah kamu serahkan Green Bubble Chen Ze kepadaku? Kenapa kamu menambah dia? Dia merawatmu selama 3 tahun. Kupikir dia pasti sangat memahami kebiasaan hidupmu. Selanjutnya giliran aku yang merawatmu. Jadi aku ingin bertanya padanya. Ji Zefeng berdusta dengan rasa malu. Su Kingsway merasa agak sedih. Dia teringat perhatian luar biasa Chen Ze selama 3 tahun. Tapi sekarang dia malah membelikan mobil sport untuk pria lain. Tapi dia tetap mendorong gelembung hijau itu ke Ji Zefeng. Su Kingsway merasa suatu saat nanti dia akan perlahan-lahan terbiasa hidup tanpa kamu. Bagaimanapun juga dia merasa orang yang dia sukai adalah Ji Zefeng. Ji Zefeng segera mengklik untuk menambahkan teman. Saat verifikasi diterima, Ji Zefeng langsung mengirim foto supercar yang tadi dia ambil. Ditambah sebuah pesan bersamaan dengan itu. Kingsway memang benar-benar harus memberikan mobil sport semahal ini padaku. Ketika kamu melihat pesan dari Ji Zefeng ini, kamu langsung tertawa. Tidak menyangka dia ternyata masih pria yang suka memainkan orang. Bagi kamu, saya sudah bercerai dengan Su Kingsway. Meski dia memberikan perusahaan itu kepada Ji Zefeng, itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Lagi pula saya juga tidak menyukai Su Kingsway. Selain itu, bukankah saya juga sudah menghasilkan uang? Dan penghasilan saya jauh lebih banyak daripada sebuah mobil sport mewah. Tidak menghiraukan pamer Ji Zefeng. Kamu dan Sen Sueli terus mendengarkan lagu. 13 lagu sudah didengarkan lebih dari 1 jam. Ini pertama kalinya kamu merasa mendengarkan musik adalah sesuatu yang menyiksa. Sen Sueli juga agak putus asa. Saat lagu terakhir selesai didengarkan, dia dengan kecewa bersandar pada sandaran kursi. Kekecewaan yang terus-menerus. Kamu melihat buah dadanya itu. Hampir saja merobek kemeja putihnya yang bersih. Dengan tidak tahu malu menelan ludah. Lalu bertanya sambil tersenyum. Apa jalan cerita drama ini? Bisakah kamu ceritakan padaku? Kenapa kamu ingin membuat lagu tema untukku? Sen Sueli bertanya sambil tersenyum. Kamu tertawa sampai aku benar-benar punya pikiran seperti itu. Saat di Bumi Biru, sebelum kamu terjun ke masyarakat, kamu hanyalah seorang mahasiswa biasa. Kamu juga suka mendengarkan musik, juga suka menonton televisi, juga suka mengidolakan selebriti. Musik di planet ini sangat berbeda dengan yang ada di Bumi Biru. Karya film dan televisi juga benar-benar berbeda. Membuat sebuah lagu tema itu bagimu jauh lebih mudah daripada bernapas. Bagaimanapun, di dalam pikiranmu ada banyak lagu tema tentang drama fantasi. Tentu saja, alasan dia membantumu hanya satu tujuan. Sen Sueli tidak percaya. Kamu bisa membuat lagu tema yang membuat dirimu sendiri puas. Tapi saat ini dia sedang sangat bingung. Sangat perlu berbicara dengan seseorang untuk melampiaskan kesedihan di hatinya. Drama fantasi itu bercerita tentang reinkarnasi seorang dewa. Cerita tentang memasuki dunia manusia untuk berlatih. Tokoh utama bertemu dengan banyak sahabat dekat wanita di dunia manusia. Ada yang menyukainya, ada yang dia suka. Dia bersama sahabat dekat wanita yang menyukainya ini mengalami banyak cerita berliku dan menyentuh hati. Akhirnya kembali ke dunia dewa. Kamu mendengarkan cerita Sen Sueli. Merasa cerita ini agak familiar ya? Waduh, ini bukankah versi rendah dari Xianxia? Kalau begitu, maka Xiao Yao Tan adalah pembunuh pamungkas. Apakah ada gitar? Kamu bertanya. Sen Sueli tiba-tiba duduk tegak. Dia tertawa manja dan bertanya.
Kenapa kamu benar-benar berniat membuatkan aku sebuah lagu ya? Ada sedikit inspirasi. Kamu sangat sok asik. Kamu berkata mau menggoda cewek ya? Pamer tidak malu. Serius nih, sejujurnya, Sensueli tidak begitu jelas tentang masa lalumu. Dia hanya tahu kamu bisa bernyanyi. Dan suaramu juga cukup bagus. Tapi kalau bilang kamu bisa mencipta lagu, Sensueli tidak percaya itu. Serius nih, berikan aku gitar, nanti aku tunjukkan. Kamu tersenyum berkata. Sensueli melihat kamu memang tersenyum. Tapi tatapannya membawa sedikit keseriusan. Jangan-jangan kamu benar-benar bisa mencipta lagu. Tanpa omong kosong yang berlebihan. Sensueli menelepon sekretarisnya. Meminta dia membawa gitar masuk. Tak lama sekretaris masuk sambil membawa gitar. Pada saat tangan menyentuh gitar, kamu merasa agak melayang. Karena kamu sudah lebih dari 10 tahun tidak menyentuh benda ini. Saat kamu kuliah di Bumi Biru, kamu pernah membentuk band. Tentu bukan untuk musik, tapi untuk mendekati gadis. Saat itu benda ini adalah senjata ampuh untuk mendekati gadis. Kamu mulai mencoba memetik beberapa senar. Suara agak sumbang. Sensueli tersenyum dan mengejek. Hei, kamu benar-benar bisa gak sih? Kamu tersenyum. Aku rasa kamu bisa mulai merekam dengan ponselmu. Kenapa kamu tidak takut malu? Sensueli tertawa mengejek. Kamu mengangkat bahu. Sensueli tersenyum dan membuka kamera ponsel. Mulai merekam. Kamu tersenyum padanya. Lalu mulai memainkan. Saat musik merdu mengalir keluar, Sensueli terdiam. Bukan berarti dia benar-benar bisa. Selain itu, intronya sangat enak didengar. Entah kenapa agak cocok dengan drama yang dia bintangi itu. Setelah satu lagu selesai dinyanyikan, tatapan matamu menembus jendela melihat dunia di luar. Kau sedang memikirkan wanita yang menusuk dirinya sendiri itu. Tidak tahu apakah saat malam sunyi, apakah dia sedikit pun merasa menyesal. Tapi kau rasa semua itu tidak penting. Yang penting adalah dia berhasil memutuskan kepercayaan dirinya pada wanita. Jadi setelah lahir kembali, adik hanya ingin menjadi bajingan tanpa hati nurani. Sensueli agak ingin menangis. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan emosi seperti itu. Padahal sebenarnya dia sedang mendengarkan lagu yang sangat indah. Tapi dari suaramu dia mendengar keputusasaan terhadap hidup. Keputusasaan terhadap takdir. Serta kesedihan yang mendalam di dalam hatimu. Di dalam hati Sensueli, timbul perasaan iba yang entah dari mana asalnya. Dia bahkan punya dorongan untuk memelukmu. Tepat saat itu, kamu tiba-tiba tersenyum nakal. Cintakah kamu padaku? Tidak semua kesedihan hilang tanpa jejak dalam sekejap ini. Sensueli tersenyum lalu menyimpan video itu. Kemudian dengan senang hati mengirimkannya ke Su Kingsway. Dia tahu video ini bisa membuatnya marah sampai putus asa. Setelah video terkirim, Sensueli memberi senyum genit padamu. Selamat, sekarang kamu sudah mendapat 20 poin. Terus berjuang ya. Kamu baru saja kurang dari 2 hari. Sudah mendapat 20 poin sendiri. Kelihatannya tidur dengannya sudah tinggal menunggu waktu. Setelah mengirim video ke Su Kingsway, Sensueli bertanya sambil tersenyum. Lagu ini apa judulnya? Xiao Yao Tan. Mata Sensueli berbinar. Wah, nama yang bagus, kan? Aku juga merasa itu bagus. Tidak hanya namanya enak didengar, liriknya juga bagus. Melodinya juga bagus. Sungguh dibuat khusus untuk drama fantasiku. Kasih harga dulu. Aku berikan padamu. Kamu mengibaskan tanganmu dengan besar. Sambil berkata benar atau tidak. Wajah cantik Sensueli dipenuhi ekspresi tidak percaya. Kamu balik bertanya, kalau aku memberikan lagu ini padamu, apakah kamu akan senang? Aku bukan cuma akan senang. Aku bahkan akan sangat bahagia. Sensueli tersenyum dan berkata, kalau begitu aku berikan padamu. Selama kamu bahagia saja. Sensueli Ming tahu kamu sengaja menggoda dirinya. Tapi entah kenapa saat dia mendengar kata-katamu itu, hatinya tiba-tiba berdetak lebih kencang. Sepertinya belum pernah ada orang yang berkata pada dirinya, selama kamu bahagia. Kata-kata seperti ini, kamu tahu lagu ini bisa membawa berapa banyak keuntungan untukmu. Berapa banyak? Kamu tanya. Begini, apakah drama saya akan populer? Saya tidak tahu. Tapi lagu ini pasti akan populer. Nanti, royalti dan segala macam biaya lainnya. Pendapatan pasti tidak akan kurang dari 8 digit. Kalau lagu ini kamu yang nyanyikan. Setelah jadi hits, pasti banyak pengusaha yang mengundangmu tampil. Itu juga akan jadi pendapatan besar. Wah, menghasilkan uang sebanyak ini. Kenapa jadi menyesal ya? Sensueli tersenyum dan bertanya. Iya, menyesal hatiku sungguh mencucuk. Kau pijatkan untuk abang. Iya, Chen Ze, kau tidak memanfaatkan aku sedikit pun. Kau merasa tidak nyaman di dalam hati. Sensueli tertawa sambil memarahi, merasa tidak nyaman. Kalau tidak, abang pijatkan. Pijat apa? Pijat hatimu. Iya. Puff. Sensueli tertawa terbahak-bahak. Bajingan bau ini juga membuatmu tertawa. Sensueli sudah hampir selesai tertawa. Dengan serius bertanya. Serius nih, bagaimana kau menciptakan lagu ini? Aku menjiplak. Kau jujur berkata. Jangan bercanda.
Lagu ini sangat enak didengar. Kalau sudah dirilis pasti akan meledak. Aku tidak mungkin tidak pernah mendengar. Aku juga tidak bilang aku menyontek dari planet ini. Maksudnya apa? Apa mungkin kamu menyontek dari planet lain? Benar, Sensueli memutar matamu ke arahmu. Dia sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Melihat Sensueli jelas tidak percaya. Kamu juga malas berdebat dengannya. Nah, sekarang lagu tema juga sudah selesai. Apa kamu sudah bisa mentransfer uang kepadaku? Tidak perlu buru-buru. Kamu harus janji dulu sama aku satu hal. Astaga, kamu tidak berniat menipu uang kan? Sensueli heran. Aku malah masih ingin tidur denganmu. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Sensueli melihatmu dengan ekspresi campur aduk. Dia sangat ingin bertanya, apa hubungannya ini dengan dia ingin tidur denganmu? Jangan buru-buru, uang pasti akan kuberikan padamu. Maksudku, bisakah kamu yang menyanyikan lagu ini? Setelah rekaman selesai, aku akan mengirimkannya kepadamu. Aku bisa menyanyikannya untukmu. Tapi lagu ini perlu diaransemen ulang. Sebaiknya tambahkan beberapa alat musik lain, seperti suara suling bambu, atau suara seruling semacam itu, agar terdengar lebih mistis. Matanya Sensueli sedikit bersinar. Dia memandangmu dengan ekspresi penuh semangat. Chenze, aku rasa kamu benar. Bagaimana jika kamu yang mengaransemen lagu ini? Aku sebenarnya ingin membantumu. Sayangnya aku belum pernah belajar mengaransemen. Kalau begitu, aku akan minta orang lain untuk mengaransemen. HMPH, setelah mereka selesai mengaransemen, kita bisa mulai merekam. Jadi sambil mereka mengaransemen bagian ini, kita pergi melakukan transfer dulu, yuk. Sensueli tersenyum berkata, kamu benar-benar terobsesi dengan uang, iya. Kamu sangat ingin memberitahunya bahwa kamu bukan terobsesi dengan uang, tapi kamu benar-benar membutuhkan modal awal, kan? Padahal banyak proyek besar yang menguntungkan ada di depan mata. Tapi sekarang kamu hanya bisa menatap dengan penuh harap. Ini, seperti kamu memiliki gunung emas di depan mata, tapi tidak bisa menambangnya, rasanya sangat buruk. Sekarang aku sudah miskin sampai cuma punya 10 juta saja. Aku bahkan tidak percaya diri untuk mendekatimu. Chenze, kamu buat aku tertawa sampai mati saja. Jadi supaya aku bisa cepat tidur, kamu segera pergi transfer uang, ya. Sensueli tertawa terbahak-bahak lagi. Orang ini bagaimana bisa membuat ngelantur jadi hal yang sangat halus begini. Sudahlah, lihat kamu kelihatan begitu ingin pergi. Aku akan mentransfer uang untukmu. Sensueli tersenyum berkata, Sensueli, kamu benar-benar dewa yang berhati lemah. Tuhan pasti akan memberkatimu agar aku bisa tidur denganmu lebih cepat. Sensueli hampir tertawa terpingkal-pingkal. Rikuan itu mengirim video kamu menyanyi tadi ke perusahaan. Lagu tersebut khusus diaransemen oleh Lao Ho. Sensueli membawamu berlari ke bank. Su Kingsue baru saja membawa Ji Zefeng ke perusahaan. Tiga langsung menerima video yang dikirim Sensueli. Dia tidak perlu menonton, juga tahu isi dalam video tersebut. Pasti itu digunakan untuk memotivasi dirinya sendiri. Su Kingsue belum menonton, langsung ingin menghapus. Tapi dia entah kenapa, tanpa sadar mengklik play. Detik berikutnya wajahmu muncul dalam video. Su Kingsue merasakan getaran di hatinya. Suara gitar yang merdu terdengar dari video. Su Kingsue langsung merasa tidak senang. Maksudnya apa? Bajingan ini menyanyikan lagu untuk Sensueli. Padahal sebelum cerai, dia pernah berkata, sepanjang hidup ini hanya akan bernyanyi untuk dirinya sendiri. Segera, suaramu yang penuh magnet menyusup ke telinga Su Kingsue melalui ponsel. Su Kingsue terdiam. Ini adalah lagu yang belum pernah dia dengar. Tidak hanya itu, lagu ini jelas memasukkan emosimu, membuat lagu ini terdengar agak sedih, sedikit terbuka, dan agak berat meninggalkannya. Singkatnya, Su Kingsue terpikat. Dia sangat terpikat. Dia tidak sabar untuk terus mendengarkan. Cinta sudah sampai di ujung. Dendam juga sudah menyerah pada janji. Su Kingsue bergumam mengulangi dua baris lirik ini. Apakah Chenze sedang menyanyikan tentang dirinya dan dia? Mata Su Kingsue entah kapan menjadi merah. Dalam video kamu jelas sedang tersenyum. Tapi Su Kingsue merasa hatimu pasti sangat sedih. Suara lagu dalam video masih berlanjut. Namun Su Kingsue sudah tidak kuat mendengarkan lagi. Dia teringat tentang kamu dulu. Betapa baik hatinya kamu dulu. Betapa bangganya kamu sebagai pribadi. Pemenang penghargaan nasional seharusnya memiliki masa depan yang sangat gemilang. Tapi karena menyukai dirinya sendiri, meskipun tahu hanya sebagai pengganti, namun tetap tanpa ragu menemani memasuki makam pernikahan. Menikah selama 3 tahun. Dia menyembunyikan semua ketajamannya. Sanggup menjadi ibu rumah tangga, hanya untuk merawat diri sendiri. Tapi akhirnya berakhir dengan ditinggalkan. Ketika memikirkan hal ini, hati Su Kingsue tiba-tiba sakit sekali, bahkan puluhan ribu kali. Ini sudah kali ke-7 kamu menghitung saldo di kartu ATM-mu. Setiap kali dihitung, aku bilang itu cuma 1 miliar. Benar-benar seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Tapi sejujurnya, kamu sebenarnya bukan orang yang belum pernah melihat dunia. Di puncak planet biru,
Dalam kartu ATM-mu ada lebih dari 70 miliar. Alasan kamu senang adalah karena karirmu akhirnya bisa mulai. Kamu akhirnya bisa menunjukkan kemampuanmu. Kamu juga akhirnya punya kesempatan untuk mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Lihatlah betapa senangnya kamu. Dengarkan Sen Suelin. Kamu ngomong pakai bahasa manusia nggak sih? Maksudnya nggak cuma 1 miliar aja ya? Kamu tahu energi 1 miliar itu sebesar apa nggak? Sebesar apa? Dia bisa bikin aku tidur semalaman. Kamu 9 kali juga nggak bakal bilang capek. Sen Sueli tertawa terbahak-bahak. Tukang usil ini benar-benar tukang usil. Kamu terkekeh pelan. Cuma bercanda. 5 kali sudah jadi batas kemampuanku. Ngomongnya kayak kamu pernah nyoba aja. Lalu siapa yang tahu kemampuanku? Ngomongnya kayak kamu pernah nyoba aja. Lalu siapa yang tahu kan? Kamu tersenyum sambil berkata. Sambil ngomong, di kepalamu. Tanpa sadar muncul gambaran malam 2 hari yang lalu. Awalnya gambaran itu cukup erotis. Sekarang pas kamu ingat lagi, malahan terasa ada rasa getir di hati. Kamu beneran ngidam badan Su Kingsway ya? Terutama kedua kaki panjangnya yang putih bersih itu. Setelah memakai stocking, benar-benar mematikan. Sial, kenapa aku tidak bisa berpindah lebih cepat? Kalau saja aku bisa berpindah lebih cepat, aku pasti sudah membujuk Su Kingsway jauh sebelumnya. Mana ada kesempatan untuk dia bercerai? Sen Sueli melihat kamu tersenyum dengan ekspresi nakal. Maka dia bertanya dengan penasaran. Kamu benar-benar pernah tebak siapa yang kamu tiduri? Su Kingsway. Mata Sen Sueli yang bening membelalak seperti bintang. Tebak lagi siapa yang mendengarnya. Kata-kata itu membuat Sen Sueli secara tidak sengaja merasa lega. Aku tidak peduli dengan tebakanmu. Sudah waktunya makan. Ajak aku makan, ya. Kalau tidak diundang, kenapa aku harus mau membayar sisa uangnya? Kamu segera tersenyum lebar dan berkata, hanya bercanda. Jangan bilang hanya untuk mentraktirmu makan. Bahkan untuk mentraktirmu makan hal lain juga tidak masalah. Sen Sueli bertanya dengan penuh minat. Selain makan, apalagi yang bisa kamu traktir aku makan? Banyak sekali. Misalnya rugi. Terkejut besar. Kamu berkata sambil tersenyum manis. Rugi. Aku tahu apa maksud terkejut besar itu. Kamu tidak menjelaskan. Tapi matamu menatap Sen Sueli dengan arti ganda. Sen Sueli menatapmu dengan curiga. Setelah idiom ini berputar di benaknya sejenak, Sen Sueli langsung mengerti. Wajah cantiknya yang putih seperti salju seketika memerah menggoda. Orang cabul ini benar-benar kotor. Kamu lihat reaksi dia, sudah tahu dia mengerti. Awalnya kupikir dia akan membalas beberapa kata. Tapi siapa sangka dalam rasa malu Sen Sueli tiba-tiba tersenyum menggoda dan berkata, baiklah, jika kamu ingin menundukkan aku, maka aku akan makan. Sialan, hatimu berdebar. Harus diakui, dia memang pandai menggoda orang. Makan siang dimakan di Yipin Xian. Bukankah kamu dan Su Kingsway adalah musuh bebuyutan? Tempat ini juga milik keluarga mereka. Kenapa kamu malah makan di sini lagi? Kamu bertanya tanpa mengerti. Sen Sueli berkata dengan pasrah. Makanannya enak di sini. Kalau begitu rekrut saja kokinya ke sini. Ide bagus. Kenapa aku tidak terpikir sebelumnya? Nanti aku buka Erpin Xian, hahaha. Nama 2 tingkat dewa yang terlalu berlebihan. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju ke dalam restoran. Tapi tepat pada saat itu, suara gemuruh mobil super masuk ke telingamu. Kamu secara naluriah menoleh ke arah suara itu. Ternyata ada sebuah mobil super baru yang mengkilap. Dengan sombongnya berhenti mendadak di pintu masuk restoran. Di belakang mobil sport itu juga ada sebuah mobil mewah yang sangat mahal. Itu adalah Su Kingsway dan Ji Zefeng. Su Kingsway, si penjilat ini sangat baik kepada cinta lamanya. Sen Sueli tiba-tiba tersenyum manis dan bertanya, kamu tahu ini mobil yang Su Kingsway berikan untuk Ji Zefeng, kan? Sen Sueli berkata sambil tersenyum. Tentu saja tahu, mobil ini. Su Kingsway sudah memesannya sejak setengah bulan yang lalu. Jadi kamu iri, ya? Kamu mengangguk. Iri banget. Aku sangat iri kepada Ji Zefeng. Iri karena Su Kingsway sangat baik padanya. Sen Sueli bertanya dengan penuh keingintahuan. Iya, iri pada kebaikan Su Kingsway padanya. Kalau ada seseorang yang bisa memperlakukanku sebaik itu, pasti aku akan sangat tersentuh. Berbicara dengan segenap hati, kamu lihat ke mata Sen Sueli. Kamu pikir kamu sudah memberi isyarat yang sangat jelas. Sen Sueli pasti akan tersentuh, kan? Sen Sueli tertawa cekikikan. Jangan bicara tentang preman dulu. Aku hanya menggoda Black Moonlight-nya Su Kingsway. Apa kamu ingin menggoda Ji Zefeng agar Su Kingsway cemburu? Jangan marah dan jangan bercanda. Selera aku belum sejauh itu. Sen Sueli memberi kedipan genit sambil berkata. Sambil tersenyum manis, Sen Sueli berkata pada Ji Zefeng. Ji Zefeng, kita bertemu lagi. Saat melihat Sen Sueli, terutama saat mendengar dia dengan sukarela menyapa diri sendiri, hati Ji Zefeng sungguh sangat bersemangat. Dia semakin merasa bahwa Sen Sueli pasti tertarik padanya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu antusias menyapa dirinya. Apalagi sambil tersenyum begitu memikat. Ji Zefeng tersenyum dan melambaikan tangan ke Sen Sueli.
Kemudian matanya tertuju padamu. Melihatmu terus menatap mobil sport miliknya. Hati Ji Zefeng semakin senang sampai ingin terbang. Chen Ze cemburu ya? Aku memang ingin membuatmu cemburu. Su Kingsue sedikit terkejut saat melihatmu. Dia tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dia kembali teringat pada lagu yang kau nyanyikan sambil memeluk gitar. Lalu hati Su Kingsue mulai terasa sedikit sakit. Dia sebenarnya berpikir kau akan meliriknya sekali saja. Tapi ternyata kau sama sekali tidak melihatnya. Saat ini kau sedang menatap mobil super yang kau berikan pada Ji Zefeng. Tidak tahu kenapa Su Kingsue tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Su Kingsue, apakah lagu Chen Ze enak didengar? Tidak menyembunyikan darimu. Itu khusus dibuat untukku. Sen Sueli, adik perempuan tersenyum berkata. Su Kingsue merasakan getaran di hatinya. Bagaimana mungkin lagu itu benar-benar dibuat khusus oleh Chen Ze untuk Sen Sueli? Dia tiba-tiba merasa kesal. Dia memandangmu dengan mata yang penuh keluhan. Bajingan ini bahkan belum pernah membuat lagu untuk dirinya sendiri. Lagu apa? Ji Zefeng bertanya dengan penasaran. Sen Sueli tertawa manja berkata, tidak akan memberitahumu. Tatapan menggoda itu. Senyuman manja itu membuat Ji Zefeng jadi sangat penasaran. Dia benar-benar merasa bahwa Sen Sueli sedang menggoda dirinya. Kalau saja Su Kingsue masih ada di sini, Ji Zefeng benar-benar ingin menggoda dia sedikit. Dan dia percaya asalkan dia menggoda sedikit saja, dia pasti tidak akan tergoda. Aku harus menambahkan gelembung hijau milik Sen Sueli, lalu menggoda dia dengan baik. Memikirkan ini, Ji Zefeng tersenyum berkata, Chen Ze tidak menyangka kita begitu berjodoh. Kalau begitu, lebih baik makan bersama saja. Lagi pula kami juga sudah makan bersama tadi malam. Dia tentu tidak benar-benar ingin makan denganmu. Dia ingin menunjukkan kasih sayang dengan Su Kingsue. Untuk menyakitimu. Bahkan lebih ingin menambahkan gelembung hijau Sen Sueli. Maaf, aku tidak mau makan dengan orang jelek. Kamu berkata dingin tanpa perasaan, Puff. Sen Sueli tertawa hingga tubuhnya gemetar. Bahkan Su Kingsue tidak tahan untuk tidak tertawa. Ji Zefeng marah besar. Karena dia merasa kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Memang kamu hanya sedikit lebih tampan dari dirinya. Tapi juga tidak bisa berkata seperti itu tentang diri sendiri di depan wanita cantik, kan? Kalau bukan karena harus menjaga citra diri sendiri. Ji Zefeng sudah lama memarahi. Meskipun hatinya sangat tidak senang. Namun Ji Zefeng berpura-pura merasa dirugikan dan berkata, Kingsue, jika Chen Ze tidak suka aku, maka kita pindah tempat saja. Memainkan peran seolah dirugikan seperti ini. Aku yakin Su Kingsue pasti akan membelaku. Setiap kali teringat kamu menyukai Su Kingsue. Dan Su Kingsue mengajari Ji Zefeng demi aku. Aku merasa senang sampai gemetar. Tapi Su Kingsue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak hanya diam saja. Bahkan entah kenapa merasa Ji Zefeng agak aneh. Yang lebih parah lagi, Su Kingsue tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Saat Sen Sueli menyapa Ji Zefeng dengan nada ambigu tadi, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Atau lebih tepatnya mengatakan, aku ternyata sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sedangkan Chen Ze berdiri bersama Sen Sueli. Bahkan meskipun tidak melakukan apa-apa, aku justru merasa sangat marah. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Chen Ze bajingan itu? Tidak, tidak mungkin. Pasti aku hanya terbiasa dengan bajingan ini yang ada di sisiku. Sekarang dia pergi ke sisi orang lain. Barulah aku marah. Ya, memang begitu. Setelah mendengar kata-kata Ji Zefeng, kamu dan Sen Sueli saling bertatapan. Lalu saling tersenyum. Dari tatapan masing-masing, kalian jelas bisa melihat kebencian terhadap Ji Zefeng. Su Kingsue sebenarnya tidak ingin mengatakan apapun. Tapi melihatmu begitu mesra dengan Sen Sueli, dia langsung sangat marah. Sudah berumur 25 tahun. Masih menilai orang dari penampilan. Chen Ze, kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Lagi pula, di hatiku, Ji Zefeng 100 kali lebih tampan darimu. Su Kingsue berkata dengan marah. Kamu senang ya? Iya, dia tampan banget. Kalian baik-baik saja ya? Su Kingsue tiba-tiba marah sampai ingin muntah darah. Si bajingan itu bukan suka sama dirinya sendiri kan? Sekarang dia bilang begitu. Dia tidak merasa sedih. Tidak mungkin, pasti itu cuma berpura-pura. Ji Zefeng merasa sangat senang di hatinya. Dia senang banget. Dia sangat-sangat senang. Dia senang sampai ingin tertawa terbahak-bahak. Tahu saja Su Kingsue sang penggemar fanatik akan membelanya. Tapi dia menahannya. Karena dia harus mempertahankan citra. Su Kingsue menatapmu beberapa saat. Melihat ekspresimu tetap biasa saja. Hati Su Kingsue berdebar kencang. Dia tak bisa menahan diri untuk berkata dalam hati. Apakah bajingan ini tidak suka padaku lagi?